Bab 681 Serangan Tak Terduga. Sementara Berengar mengurus urusan di Granada, Paus Julius sedang terlibat dalam percakapan yang panas. Hari ini adalah hari yang penting. Dewan Kardinal berkumpul di Roma untuk satu tujuan. Membahas kebangkitan seorang bidah dan kekuasaannya di wilayah Ibria yang disengketakan. Para anggota gereja Ibria diundang ke pertemuan ini, yang sebelumnya berada di bawah tekanan Kesultanan Al-Andalus setelah Berengar berkuasa. Berbeda dengan di Jerman, Berengar tidak merampas tanah, kekayaan, dan sumber daya gereja Ibria. Sebaliknya, ia hanya mengesahkan undang-undang yang mewajibkan gereja Katolik membayar pajak yang tinggi di bawah rezim baru yang didominasi Muslim. Di bawah pemerintahan Sultan sebelumnya, kaum Muslim tidak repot-repot memulai pertikaian dengan umat Katolik yang telah mereka taklukkan, dan memilih jalan kompromi damai. Hal ini tidak berjalan baik bagi Hasan, yang sikapnya yang lemah terhadap umat Katolik telah memicu perlawanan sengit, baik dalam protes damai maupun pemberontakan yang disertai kekerasan. Pemberontakan ini kini semakin nyata dengan wafatnya Hasan, dan naiknya Ghazi muda ke takhta Ibria yang bersatu. Tidak mengherankan, gereja Katolik adalah biang keladi di balik gerakan pemberontakan ini. Namun, ada satu poin penting yang diperdebatkan di antara para pria yang berkumpul di ruangan ini, dan seorang pria yang mewakili gereja Anglo-Sakson dengan cepat menyuarakan keberatannya. Pasukan kita di Tanah Suci membutuhkan bubuk mesiu jika mereka ingin mengalahkan para bidah dan sekutu Saracen mereka. Kita tidak mampu mengirimkan bubuk mesiu yang sedikit itu ke Ibria dengan harapan penduduk setempat dapat berhasil melawan pendudukan Jerman. Kita tidak pernah menyangka Berengar yang terkutuk akan meledakkan tambang sendawa, dan karena tindakan ini, kita harus bergantung pada jalur perdagangan dari timur. Rute perdagangan kita saat ini melintasi gerombolan emas dan kita terpaksa membayar mahal untuk sendawa ini. Jika kita ingin memasok para pemberontak Ibria, maka kita perlu mencari rute perdagangan baru ke India. Kita tidak dapat mengimpor sendawa yang cukup dengan metode kita saat ini untuk membuat bubuk hitam yang dibutuhkan untuk dua perang. Julius mengangguk setuju dengan pernyataan ini. Mereka membayar mahal untuk mengimpor persediaan sendawa mereka saat ini. Gerombolan emas telah meminta tebusan raja ketika mereka menyadari bahwa kerajaan Katolik semakin bergantung pada perdagangan sendawa. Tentu saja, karena kepausan tidak memiliki sumber alternatif lain, dan setelah Berengar menghancurkan salah satu dari sedikit endapan sendawa alami di Eropa, mereka tidak punya pilihan selain membayar berapapun harga yang diminta gerombolan emas. Paus hanya menundukkan kepalanya di telapak tangannya. Ia tak percaya betapa cepatnya Berengar meraih kekuasaan. Ia tahu dalam hatinya bahwa perang salibnya untuk Jerman pada akhirnya akan menjadi pembantaian, tetapi jika gereja hanya berpangku tangan dan tidak melakukan apapun, maka mereka akan kehilangan semua pengaruh atas kerajaan-kerajaan Katolik. Yang ia butuhkan adalah kemenangan di Tanah Suci, untuk mengisi semangat juang para tentara salib yang dibutuhkan untuk berbaris menuju perbatasan Jerman. Julius telah mendengar desas-desus tentang pertahanan perbatasan yang dibangun Berengar di sekitar Jerman dan merasa ngeri membayangkan akan menantangnya. Hanya dengan meyakinkan pasukannya bahwa Tuhan benar-benar ada di pihak mereka, barulah mereka bersedia menyerang benteng yang begitu luas dengan cara yang begitu berani. Namun, jika ia menginginkan peluang kemenangan sekecil apapun, pasukannya perlu diperlengkapi dengan senapan, dan untuk itu, mereka membutuhkan persediaan sendawa yang lebih banyak. Oleh karena itu, ia segera mengumumkan persetujuannya atas rencana ini. Dengan diblokirnya jalur menuju India oleh Kekaisaran Bizantium dan Timurid, sangatlah penting bagi kita untuk menemukan rute perdagangan baru ke timur. Terutama jika generasi peperangan berikutnya ini bergantung pada bubuk hitam. Karena semua upaya kita untuk menyelidiki metode pengadaan Jerman telah gagal, kita tidak punya pilihan selain mencari alternatif. Kirimkan kabar kepada semua penjelajah. Kepausan akan mendanai ekspedisi mereka untuk mencari rute perdagangan baru ke timur. Aku akan menganugerahkan kekayaan yang besar kepada siapapun yang menemukan rute alternatif ke India. Para kardinal semuanya setuju dengan tindakan ini, dan tidak bersuara untuk menyatakan keberatan. Melihat bahwa mosi baru ini telah disetujui, Paus menghela napas berat sebelum membahas poin penting lainnya yang perlu diutarakan. Bagaimana rencana pembunuhan Sultan baru? Apakah para pemberontak siap menyerang? Pada saat inilah seorang perwakilan dari gereja Ibria angkat bicara mengenai masalah tersebut. Kami telah memasok mereka dengan senjata dan pelatihan. Rencananya adalah untuk memicu kerusuhan di antara rakyat, dan menggunakannya sebagai sarana untuk menyelinap ke istana kerajaan. Lagi pula, pasukan Granada dan Jerman sedang sangat terkuras saat ini. Berengar terpaksa mengirimkan pasukannya yang sedikit untuk menghentikan kekacauan di ibu kota. Lalu pembunuh bayaran kita akan menembak mati anak itu. Perbuatan yang tercela, tapi perlu. Paus Julius tampak marah ketika ia tersenyum mendengar kabar ini. Sudah terlalu lama ia menderita di tangan Berengar. Si bidah itu selalu selangkah lebih maju darinya dan selalu mempermainkannya. Hal itu tidak akan terjadi lagi. Dalam kegilaannya yang sementara, Julius menyuarakan pikirannya yang sebenarnya dengan lantang di hadapan semua kardinal. Akhirnya,
kau akan membayar harga atas penghinaanmu terhadap Tuhan. Berengar yang terkutuk, atas pembangkanganmu, kau akan kehilangan putramu. Baru setelah Julius mengatakan ini, seorang anggota delegasi Ibria berdiri dari tempatnya. Sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu. Pria itu orang yang penasaran. Kulitnya terang seperti orang Spanyol, tetapi wajahnya gelap seperti orang Moor. Sampai saat itu, ia sama sekali tidak diperhatikan. Semua orang menatapnya dengan tatapan bingung. Hingga ia merobek jubahnya, memperlihatkan sebuah sabuk pengaman dan sebuah bandolier berisi sejumlah besar dinamit yang terhubung ke detonator genggam. Pria yang dimaksud berbicara dalam bahasa Arab sambil meneriakkan kata-kata itu. Hidup Sultan. Sebelum siapapun bisa menghentikannya, ia menekan detonator, yang memicu 2 lusin pon TNT yang diikatnya di dadanya. Hasilnya adalah pembantaian total. Seluruh Dewan Kardinal hancur berkeping-keping dalam ledakan tersebut. Meskipun serangan mendadak ini, hanya 1 orang yang selamat dari ledakan tersebut. Pria ini adalah Paus Julius sendiri. Jika seseorang melihat Julius saat ini, itu akan meyakinkan mereka bahwa rahmat Tuhan telah menyelamatkannya. Julius hanya bisa menatap dengan tak percaya ketika fondasi yang membentuk kekuasaan kepausan di dunia ini hancur berkeping-keping di depan matanya sendiri. Ia kemudian mengalihkan pandangannya dan menyadari bahwa jubah putihnya tidak berlumuran darah sedikit pun saat ia menyaksikan cahaya keemasan memudar dari sosoknya. Pada saat itu, Paus kehilangan kendali atas kakinya dan berlutut sambil mengucapkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketakutan yang mendalam atas apa yang baru saja terjadi. Ledakan itu mengguncang pusat kekuasaan kepausan, dan para pengawal Paus segera bergegas ke lokasi kejadian, di mana mereka menyaksikan pemandangan mengerikan. Meskipun banyak tubuh hancur berkeping-keping, Paus sama sekali tidak terluka, ia menatap langit sambil berbicara dalam bahasa roh. Semua orang kecuali dirinya tewas dalam serangan itu, sebuah serangan yang tak terduga. Sungguh sebuah keajaiban bahwa ada yang selamat dari kekacauan ini. Kata-kata yang diucapkan pelaku bom bunuh diri itu terus terngiang di benak Paus, sementara para pengawalnya menatapnya dengan takjub. Hidup Sultan! Hidup Sultan! Seakan mendapat ilham ilahi yang tiba-tiba, Julius mengutuk nama pelaku yang ia tahu dalam hatinya bertanggung jawab atas kekejaman ini. BERENGAR. Berita tentang serangan ini akan sampai ke tanah air segera setelah serangan itu dilakukan. Reformasi Jerman akan menggunakan insiden ini sebagai propaganda melawan gereja Katolik. Kata-kata yang mereka gunakan akan menggambarkan kejadian tersebut sebagai intervensi ilahi terhadap rencana jahat untuk membunuh Ghazi, pemuda yang secara sah menggantikan pamannya di takhta Al-Andalus. Tuhan menghantam orang jahat, akan menjadi tajuk utama di semua surat kabar Reih pada hari-hari setelah serangan ini. Sedangkan bagi gereja Katolik sendiri, mereka akan menggambarkan peristiwa ini dengan cara yang sangat berbeda. Tuhan menyelamatkan Paus dari orang jahat, akan menjadi propaganda yang akan menyebar ke seluruh dunia Katolik. Setiap umat beriman sejati akan memandang Al-Andalus, dan Kekaisaran Jerman, sebagai musuh mereka yang paling keji. Tentu saja Berengar akan mengelak, menyatakan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan serangan itu, dan menyindir bahwa itu adalah fitnah. Pada akhirnya, konflik ini hanya akan diselesaikan dengan pertumpahan darah. Namun, satu hal yang pasti, mereka yang mengetahui rencana pembunuhan Ghazi akan berpikir 2 kali sebelum mempertimbangkan untuk mencelakai anggota keluarga Berengar. Agar mereka tidak mengalami tragedi serupa. Adapun Paus sendiri, ia kini lebih bertekad dari sebelumnya untuk membunuh putra Berengar. Bab 682 Pembersihan Politik di Ibria. Berengar menatap laporan yang diletakkan di atas meja yang ia gunakan saat menjabat sebagai Bupati Al-Andalus. Serangan terhadap perguruan tinggi kardinal memang berhasil, tetapi ia tidak mengantisipasi bahwa pelaku bom bunuh diri akan menyerang saat Paus berada di ruangan itu. Ia juga tidak yakin akan ada yang selamat dari ledakan itu. Sementara surat kabar Jerman memberitakannya sebagai tindakan pembalasan ilahi terhadap jiwa-jiwa jahat kepausan, tidak disebutkan sama sekali tentang seorang pembom bunuh diri Moor yang secara heroik menyerahkan nyawanya untuk mengirim pesan kepada dunia Katolik. Sebaliknya, surat kabar itu dengan gamblang menyatakan bahwa kepausan berencana membunuh anak berusia 3 tahun, Ghazi Al-Fadl. Semua bukti yang dikumpulkan oleh intelijen kekaisaran mendukung klaim ini. Berengar membaca surat-surat yang dikeluarkan dari tanah airnya, dengan senyum lebar di wajahnya. Ia seakan bisa mendengar lagu, Betapa Indahnya Dunia, dalam benaknya saat ia mempelajari setiap baris teks di koran dengan saksama. Ia tahu betul apa yang sedang terjadi di Ibria saat ia duduk santai sambil menyenandungkan lagu itu. Di Toledo, seorang gadis muda, tak lebih dari 17 tahun, berlarian di jalanan, tak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang kepanikannya. Ia menerobos kerumunan, membuat banyak pria yang berlalu lalang di sana merasa cemas. Jika saja ia bukan gadis muda yang cantik, mungkin mereka akan memarahinya atas tindakan nekatnya. Gadis ini adalah seorang Katolik garis keras dan bekerja sebagai pesuruh wali kota setempat yang bertindak atas nama rezim baru. Namun,
Ia telah meninggalkan tugasnya dan pergi ke daerah kumuh kota setelah mendengar laporan terbaru dari para prajurit garnison. Ia segera bergegas ke markas kelompok pemberontak yang diam-diam ia ikuti untuk memperingatkan mereka tentang serangan yang akan datang. Namun, semakin dekat ia ke tujuannya, semakin ia menyaksikan asap mengepul dari gedung tempat sekutu-sekutunya bersembunyi. Suara tembakan berdesir di udara, membuatnya berlari lebih cepat dari sebelumnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat ia meratapi kecepatan dan kemampuan atletiknya yang buruk. Apakah saya terlambat? Ketika akhirnya ia berbelok di tikungan, ketakutan terburuknya menjadi kenyataan. Beberapa pria dan wanita digiring keluar kompleks dengan rantai. Mereka dijaga ketat oleh pasukan Jerman bersenjata lengkap, yang menusuk dan menusuk para tawanan dengan bayonet mereka sambil mengejek mereka. Sampah Katolik! Beraninya kau bersekongkol melawan putra kaisar. Kalian hanyalah orang-orang biadab yang kotor. Sekarang kamu akan belajar murka Reich. Betapa jahatnya kau mengincar anak berusia 3 tahun. Kau tak akan diberi ampun atas kejahatanmu. Para tentara Jerman itu tanpa ampun mengejek, sambil menggiring para tahanan ke tengah jalan. Banyak penonton berkumpul untuk menyaksikan kejadian itu. Mereka sama sekali tidak menyadari rencana Jerman terhadap para pemberontak ini. Setelah meninggalkan luka yang serius pada para tahanan, kapten yang memimpin kompi yang digunakan untuk menyergap para pemberontak di rumah mereka sendiri mengangkat tangannya ke udara dan memberi perintah. Berhenti main-main dengan para tahanan. Kau tahu perintahmu. Tidak ada alasan untuk membuang-buang waktu lagi. Para prajurit Jerman segera bertindak cepat sambil mengangkat senapan bolt action G22 mereka dan mengarahkannya ke arah para tawanan. Atas perintah kapten, para prajurit Jerman menarik pelatuk mereka, lalu menembakkan proyektil 45-70 mereka ke arah dada para pemberontak, mengeksekusi mereka di tempat. Gadis itu menatap ngeri saat menyaksikan teman-teman dan keluarganya ditembak mati dengan begitu kejam di jalan. Dunia seakan melambat ketika ia melihat mayat-mayat itu tergeletak di pinggir jalan dengan ekspresi tak bernyawa di wajah mereka. Kata-kata tak mampu mengungkapkan rasa bersalah yang ia rasakan saat itu. Seandainya ia lebih cepat beberapa menit saja, mungkin ia bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Sayangnya, kenyataan memang kejam, dan ia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk mati sendirian. Saat pikiran-pikiran mengerikan itu membanjiri benaknya, sebuah tangan kekar mencengkeram bahunya. Gadis itu segera berbalik dan melihat seorang perwira Jerman berjas panjang tersenyum garang padanya. Ia berbicara dalam dialek lokal, meskipun sangat buruk sambil menatap mata gadis muda itu. Maria Rosa, ya. Aneh, ya. Berdasarkan catatan kami, kau seharusnya ada di kantor wali kota sekarang. Bisakah kau menjelaskan kepadaku kenapa kau datang ke rumah persembunyian pemberontak ini? Lagi pula, para pria dan wanita ini berencana membunuh Sultan Muda dan akan sangat disayangkan jika kau terlibat dengan mereka. Perempuan muda itu bersikap menantang dan menolak menjawab. Ia tahu perwira Jerman itu berbohong. Meskipun ia bagian dari sel pemberontak, mereka tidak berencana membunuh Sultan. Mungkin ada kelompok lain di luar sana yang memiliki cita-cita seberani itu, tetapi ia dan rekan-rekannya tidak bergabung dengan mereka. Kelompok yang telah ditembak mati tanpa ampun di jalan-jalan Toledo bukanlah kaum revolusioner yang melakukan kekerasan, tetapi perlawanan damai terhadap pendudukan Jerman, dan penyatuan wilayah Spanyol di bawah bendera bangsa Moor. Mereka memang pemberontak, tetapi bukan pemberontak bersenjata. Menggabungkan mereka dengan kelompok yang lebih ekstrim hanyalah taktik yang digunakan para penguasa untuk menyingkirkan mereka semua. Setelah melihat teman-temannya tewas, perempuan muda itu, yang wajahnya yang cantik berlinang air mata, menemukan tekadnya dan meludahi pipi perwira Jerman itu sebelum mengungkapkan cita-citanya. Pergilah ke neraka, kau bajingan Jerman. Petugas itu mendesah berat sebelum menyeka ludah dari wajahnya dengan sapu tangan. Setelah itu, ia mengeluarkan revolvernya, mengarahkannya ke dahi gadis itu, lalu menarik pelatuknya, mengakhiri hidupnya di tempat. Setelah membunuh gadis itu, petugas itu mendesah sekali lagi sebelum menggelengkan kepalanya. Kasihan sekali. Dia sebenarnya cantik sekali. Sayang sekali dia memilih mati bersama teman-temannya. Setelah berkata demikian, perwira itu memanggil pasukan prajurit yang telah menghabisi pemberontak di wilayah tersebut. Kalian bajingan, apa yang kalian tunggu-tunggu? Ada lebih banyak sel di kota ini, dan kita sudah dapat perintah. Ayo bekerja. Setelah mengatakan ini, kompi infanteri mengisi ulang senjata mereka sebelum berlari ke area berikutnya yang telah ditandai intelijen untuk mereka. Di seberang benua, di Portugal, seorang Jaeger muda Jerman memegang senapannya. Ia ditembaki setelah mendobrak pintu rumah persembunyian yang diduga milik pemberontak. Selama beberapa tahun terakhir, Portugal telah dilanda pemberontakan nasional. Setelah wilayah kekuasaan para panglima perang dihancurkan dan ditaklukkan oleh pasukan Hasan, rakyat pun memberontak. Pria ini telah menghabiskan seluruh karir militernya bertugas bersama Garda Kerajaan Andalusia, yang sebelumnya dikenal sebagai Garda Kerajaan Granada, dalam operasi Gendarmeri.
Kini, ia terbiasa mendobrak pintu dan ditembak. Seperti biasa, perlawanan Portugis sangat kuat, disokong oleh kepausan dengan persenjataan majlok. Tembakan senjata api sudah menjadi hal yang lumrah saat memasuki gedung. Untungnya, para pemberontak ini tidak memiliki tembakan berulang, atau pekerjaannya akan jauh lebih berbahaya. Begitu ia memasuki gedung, sebuah peluru timah mengenai pelindung tubuhnya. Pelat keramiknya dengan mudah menyerap proyektil tersebut, meskipun masih terasa sangat sakit. Meskipun rasa sakit yang dideritanya, sang Jaeger mengangkat senapannya dan menembakkan peluru tepat ke dada pria itu, sebelum dengan cepat mengisi ulang senjatanya dan menembakkan peluru lain ke kepala pria yang sekarat itu. Seorang Jaeger di dekatnya segera memeriksa kondisi pria itu sementara anggota regu lainnya membersihkan sisa bangunan. "Fritz, kamu baik-baik saja?" Pria bernama Fritz menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, meskipun dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. "Aku baik-baik saja. Dia berhasil. Teruskan. Aku akan selalu mendukungmu." Pria itu mengangguk cepat, lalu bergegas masuk ke dalam gedung, membersihkan area tersebut bersama para Jaeger lainnya dengan sinergi yang sempurna. Mereka sudah cukup berpengalaman dalam perang kota sehingga tahu cara membersihkan gedung dengan benar. Dengan cepat, mereka memasuki ruangan tempat tembakan lain bergema di udara. Kali ini, proyektilnya meleset sepenuhnya dari ketiga pria itu. Sebagai balasan, para Jaeger menembakkan rentetan proyektil ke dalam ruangan dan ke arah kepulan asap yang menjadi penyebab tembakan sebelumnya. Peluru para prajurit tanpa ampun mencabik-cabik siapapun yang memegang senapan majlok. Para prajurit segera mengisi ulang senjata mereka sebelum memeriksa ruangan untuk mencari musuh lain. Namun, tidak ada orang lain di ruangan itu. Pengguna senjata api itu adalah seorang anak laki-laki, usianya tak lebih dari 8 tahun. Meskipun demikian, para Jaeger Jerman sama sekali tidak peduli. Mereka telah membunuh banyak anak selama beberapa tahun terakhir. Entah karena alasan apa, orang tua Portugis mempersenjatai anak laki-laki dan perempuan dengan senjata dan memerintahkan mereka untuk menembaki regu tembak Jerman dan Andalusia. Hal itu telah menyebabkan cukup banyak korban di antara pasukan Jerman dan Andalusia, karena hanya sedikit pria yang cukup berhati dingin untuk menarik pelatuk pada anak-anak kecil. Namun, seiring waktu, para prajurit yang menghadapi perang kota yang brutal ini menjadi tidak berperasaan. Saat itu, membunuh anak-anak sudah sama lazimnya dengan membunuh laki-laki, dan mereka menganggap siapapun yang bersenjata sebagai kombatan musuh. Mereka tidak peduli berapa usia korban mereka. Musuh tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Dengan mengangkat senjata, para pemberontak anak-anak ini telah menjadi ancaman dan perlu dinetralisir. Tak lama setelah baku tembak ini, bangunan dikosongkan, dan pasukan Jaeger Jerman tidak membuang waktu lagi. Mereka berkumpul kembali dengan sisa unit mereka dan terus mendobrak pintu-pintu di seluruh desa kecil itu. Jika Paus berhasil, seluruh Ibria akan berubah menjadi sarang perang kota. Sesuatu yang ditakuti oleh tentara Jerman. Oleh karena itu, sementara Brengar sibuk melaksanakan reformasi di seluruh Ibria yang akan membantu meningkatkan kesejahteraan, tentaranya justru membersihkan puluhan ribu pembangkang politik. Bab 683 melarikan diri dari kekaisaran. Malam tiba di langit India yang cerah, bulan purnama yang ditemani lautan bintang menerangi ibu kota kekaisaran Anangpur saat dua saudara kandung bertemu secara diam-diam. Putri Kekaisaran, pria Tomara, terbaring sakit di tempat tidurnya. Selama setahun terakhir, kondisinya semakin memburuk, hingga kini ia terbaring di tempat tidur. Kakaknya, Darya, sang kaisar, tak lebih dari sekadar boneka bagi keinginan pamannya, dan sekeras apapun ia berusaha membangun faksi setia yang dapat membantunya menggulingkan bupatinya, ia gagal total. Kini, dengan adiknya di ambang kematian, anak laki-laki itu dipenuhi keputusasaan. "Maafkan aku, pria. Aku tidak tahu apa yang salah denganmu. Bahkan dokter istana pun tidak mengerti mengapa kesehatanmu memburuk. Aku hanya bisa duduk di sini, di sampingmu." Suara gadis itu terdengar lemah saat ia mencoba bangkit dari posisi berbaringnya. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga, ia terlalu lemah untuk duduk tegak tanpa bantuan. Akhirnya, ia terbatuk, sebelum mengucapkan kata-kata yang ada dalam benaknya. "Akulah yang minta maaf, saudaraku tersayang, sepertinya waktuku telah tiba dan aku tak bisa lagi menemanimu. Aku hanya meminta satu hal darimu sebelum aku meninggalkan dunia ini. Bisakah kau membawaku ke kerajaan di barat yang kau bicarakan? Aku tahu ini permintaan yang berat, tapi aku ingin melihat kota agung Kufstein dengan mata kepalaku sendiri sebelum aku memasuki siklus reinkarnasi sekali lagi." Darya menggigit bibir bawahnya dengan sedih mendengar permintaan adik perempuannya yang tercinta ini. Dengan kondisi gadis itu saat ini, ia yakin gadis itu tidak akan selamat dalam perjalanan. Namun, itu adalah harapan terakhirnya, dan ia hanya ingin mewujudkan impian gadis itu. Sambil mendesah berat, ia mengangguk sebelum menyetujui permintaan gadis itu. "Baiklah, aku akan membawamu ke Austria. Kalau itu hal terakhir yang bisa kulakukan, aku akan mengabulkan keinginanmu."
Seolah surga menjawab doanya, ketukan di pintu terdengar, dengan suara sepupunya muncul dari balik pintu. Darya, buka pintunya sekarang. Ada hal mendesak yang ingin kubicarakan denganmu, ini menyangkut sang putri. Terkejut mendengar kabar ini, Darya segera membuka pintu dan menampakkan sepupunya yang lebih tua, Iswar. Pria itu dengan hati-hati mengamati sekelilingnya sebelum memaksa masuk dan mengunci pintu. Ia tampak panik sambil memegang sebuah gulungan di tangannya. Darya penasaran mengapa pria itu bertingkah aneh dan segera mendesaknya untuk menjawab. Darya, mengapa kamu terlihat seperti baru saja berlari sejauh 1 mil? Pria itu terengah-engah saat memarahi bocah nakal itu karena mengolok-oloknya. Apakah kamu tahu apa yang telah kualami 1 jam terakhir ini? Setelah mengatakan hal ini, lelaki itu menggelengkan kepalanya sebelum menenangkan sarafnya dan memberitahu Kaisar tentang apa yang telah diketahuinya. Darya, ayahku berkomplot melawanmu. Aku tak sengaja mendengarnya berbicara dengan salah satu menterinya. Kesehatan adikmu memburuk karena dia meracuninya. Dia sudah melakukannya cukup lama. Berita ini mengejutkan Kaisar muda itu. Namun, tinjunya langsung gemetar karena ia ingin membunuh pamannya saat itu juga. Ia menerjang pintu, tetapi segera dihentikan oleh sepupunya, yang menyodorkan gulungan itu ke tangan sang Kaisar muda. Darya, tenanglah. Tarik napas dalam-dalam dan dengarkan aku. Ayahku yakin adikmu adalah bagian dari ramalan kuno yang meramalkan akhir peradaban kita. Ini benar-benar gila, tapi dia ingin membunuhnya sebelum dia bisa memanggil panglima perang dari barat yang akan menyerbu negeri kita dan membuat kita semua berada dalam kegelapan selama 1000 tahun. Orang gila itu sebenarnya telah meyakinkan seluruh istanamu untuk bertindak melawan adikmu. Aku di sini untuk menyelamatkan kalian berdua. Jika dia bersedia membunuh pria, lalu apa yang akan dia lakukan padamu? Darya membaca gulungan itu. Gulungan itu samar dan kuno. Ia tidak tahu bagaimana pria itu bisa percaya bahwa pria adalah putri yang diramalkan akan membawa kehancuran kekaisaran Anangpur. Namun, hal yang paling mengkhawatirkannya adalah perilaku Iswar. Apakah pria itu menjebaknya? Ia harus menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Kenapa kamu membantuku? Bukankah seharusnya kamu berpihak pada ayahmu? Iswar tampak tersinggung dengan pertanyaan itu, namun ia tidak menjadi marah, atau bahkan bersikap defensif, sebaliknya ia tersenyum pahit saat mengungkapkan alasannya mengkhianati ambisi ayahnya. Darya, kita ini keluarga. Aku tumbuh besar dengan merawat kalian berdua seperti saudara kandungku sendiri. Ayahku didorong oleh keserakahan. Aku sudah lama mengetahuinya, tetapi aku mengabaikannya karena dia tidak menyakitimu atau pria, dan kau masih anak-anak yang belum mampu memerintah negeri kita. Namun, apa yang baru saja kupelajari mengubah segalanya. Fakta bahwa ayahku rela meracuni keponakannya demi mempertahankan kekuasaan yang telah diraihnya membuktikan kepadaku bahwa ia telah lama meninggalkan kemanusiaannya. Aku tidak akan tinggal diam sementara kalian berdua dibunuh sebagai pion pengorbanan. Semua itu tidak penting sekarang. Yang penting adalah kita membawa kalian ke tempat yang aman. Ayo, aku akan membantu menggendong adikmu. Aku sudah mengatur agar kalian pergi ke Kekaisaran Jerman secara rahasia. Itulah satu-satunya tempat yang terpikirkan olehku yang cukup kuat untuk melindungimu dari murka ayahku dan cukup jauh dari pandangannya sehingga agen-agennya tak bisa menjangkaumu. Setibanya di Reich, beritahu Kaisar bahwa aku telah mengutusmu, dan beritahu dia tentang keadaanmu. Aku yakin dia akan membantumu. Darya tidak menyadari bahwa Austria telah menjadi sebuah kekaisaran dan memiliki banyak pertanyaan tentang hal ini. Ia segera protes, dan bercerita kepada sepupunya tentang impian saudara perempuannya untuk mengunjungi Kufstein. Apa? Tidak. Pria ingin mengunjungi Kufstein. Apa sih kekaisaran Jerman ini? Pertanyaan ini mengejutkan Iswar, yang baru saja menyadari ketidaktahuan yang dialami Kaisar selama ini. Ia menghela napas berat sebelum menjelaskan kepada sepupunya tentang politik internasional. Kufstein adalah ibu kota kekaisaran Jerman. Lebih dari setahun yang lalu, kerajaan Austria menyatukan rakyat Jerman menjadi sebuah kekaisaran yang besar. Fakta bahwa ayahku belum memberitahumu tentang peristiwa besar ini menunjukkan rencananya yang sebenarnya. Aku harus segera menyelamatkanmu. Setelah mengatakan ini, pemuda itu memegang erat gadis yang sakit itu dan membungkusnya dengan selimut. Ia tersenyum memelas saat memberitahu gadis itu bahwa ia mengabulkan permintaannya. Ayo pria, aku akan memastikan kau dan saudaramu mengunjungi Kufstein. Kau akan pergi berlibur panjang untuk sementara waktu, dan aku khawatir kita tidak akan bertemu selama bertahun-tahun. Gadis itu hanya tersenyum. Meski hampir mati, ia hanya mengangguk dan menjawab dengan ucapan terima kasih. Terima kasih, sepupu Iswar. Ketiganya melarikan diri melalui lorong-lorong istana dalam diam. Untungnya, Iswar sudah memperhitungkan rute patroli dan tahu cara terbaik untuk keluar dari gedung. Setelah mereka berhasil menyelinap keluar dari istana, Iswar membawa kedua anak itu ke sebuah karavan pedagang, di mana ia diam-diam menempatkan mereka di dalam sebuah gerobak. Setelah itu,
Ia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Kalian berdua harus berperilaku baik dan, yang terpenting, apapun yang kalian lakukan, kalian tidak boleh memberitahu siapapun siapa diri kalian sebenarnya sampai kalian bertemu langsung dengan Kaisar Berengar von Kufstein. Hanya pedagang yang bertanggung jawab atas karavan ini yang tahu identitas asli kalian, dan ia telah dibayar mahal untuk merahasiakannya. Bagi siapapun, kalian adalah anak-anaknya. Jangan khawatir, aku akan bekerja keras selama kalian pergi agar ketika kalian akhirnya kembali ke tanah air, kalian dapat mengambil alih posisi kalian yang sah sebagai kaisar. Darya meneteskan air mata saat ia mengucapkan terima kasih kepada sepupunya untuk terakhir kalinya sebelum berpisah. Terima kasih, Iswar. Kau tak tahu betapa aku menghargai bantuanmu. Aku berjanji, ketika aku besar dan kuat, aku akan kembali ke Kekaisaran Anangpur dan merebut kembali tahtaku dari pamanku. Kau telah menunjukkan kepadaku nilai keluarga dengan tindakan kebaikan ini. Setelah mengatakan itu, kedua sepupu itu berpisah, dan tak lama kemudian, kafilah pedagang memulai perjalanan panjang dan berbahaya menuju Kekaisaran di barat. Tanpa racun yang rutin disuntikkan ke dalam tubuh gadis-gadis itu, pria akan mulai pulih dari kondisinya yang lemah, tetapi itu akan menjadi jalan yang sulit bagi gadis itu. Seandainya Iswar menunggu 1 hari lagi untuk melaksanakan rencana ini, gadis itu kemungkinan besar akan menemui ajalnya. Bab 684 Hari Biasa saat kasir pergi. Tidak. Hentikan. Itulah kata-kata yang menggema di lorong-lorong istana Kekaisaran Jerman. Tak banyak yang tahu tentang pesta pora yang lazim dilakukan Berengar dan haremnya. Apalagi apa yang terjadi di antara para gadis saat kekasih mereka sedang pergi untuk urusan internasional. Namun, hanya karena orang-orang tidak menyadari aktivitas skandal yang terjadi di keluarga Kekaisaran, bukan berarti hal itu tidak ada. Saat itu Putri Henrietta telah menindih sepupunya di atas kasur king size di kamar tidur kerajaan. Adela akhir-akhir ini bersikap sangat angkuh, terutama karena Linde memperhatikan Yasmin. Karena itu, Henrietta memutuskan untuk menghibur sepupunya yang berharga itu. Tentu saja, Adela pemalu dan pendiam seperti biasanya. Meskipun Adela berteriak protes, ia tidak mendorong Henrietta. Malah, ia mengejang kenikmatan saat gadis itu menjilati bagian bawah tubuhnya. Senyum manis tersungging di bibir merah muda Henrietta yang mengembang saat ia menghentikan aktivitasnya dan menggoda kuncup mungil sepupunya dengan jari-jarinya. Sambil memijat klitoris perempuan itu, Henrietta membisikkan sesuatu ke telinganya yang membuat korbannya memerah karena malu. Kau berkata begitu, tapi aku tidak melihatmu melawan. Sebelum Adela sempat merumuskan respons yang tepat, Henrietta menyerang bibirnya dengan bibirnya sendiri, dan menjilatinya dengan lidah, melilitkannya di bibir sepupunya seolah kedua anggota badan itu belahan jiwa. Sambil melancarkan aksinya yang agresif, Henrietta memasukkan 1 jari, lalu 2 jari lagi, ke dalam rongga basah Adela. Adela telah lama kehilangan sifat sok sucinya, dan kepolosannya justru dirusak oleh pengaruh Berengar, sampai-sampai ia kini sering mendapati dirinya berada dalam pelukan perempuan lain setiap kali suaminya berperang. Tentu saja, kegiatan ini selalu ia lakukan secara eksklusif bersama Linde, yang ia sebut ibu, dan Henrietta belum pernah mendekatinya di luar kegiatan kelompok. Melihat Adela sedang berada di puncak kenikmatannya, Henrietta menarik jari-jarinya dan menjilatinya dengan menggoda sebelum mengusap bibir bawahnya yang bengkak di samping bibir Adela. Awalnya, Putri Jerman menggesekkan pinggulnya ke tubuh permaisuri dengan perlahan. Namun, seiring berjalannya waktu, momentum meningkat dan kedua gadis itu mendapati diri mereka berada di alam lain di luar dunia fana ini. Dua wanita pirang berdada besar yang dinamis itu mengerang kenikmatan sambil saling menggunting celah kemaluan masing-masing dengan penuh semangat. Sementara keduanya asyik bermesraan, Adela duduk dan membetulkan posisinya agar bisa menyusu pada puting Henrietta. Gadis itu baru saja melahirkan anak saudara laki-lakinya beberapa bulan sebelumnya, dan kini sepupunya mencuri ASI milik bayi laki-lakinya. Bukan berarti ia keberatan, ia selalu bisa menghasilkan lebih banyak. Henrietta hanya tersenyum sambil menggoda gadis itu. Gadis baik, minumlah susuku. Itu akan membuatmu tumbuh besar dan kuat. Adela memerah karena malu mendengar kata-kata itu, tumbuh besar dan kuat. Dia sudah dewasa. Bukan salahnya dia jauh lebih kecil daripada perempuan lain, sungguh, apa yang telah diberikan kepada gadis-gadis ini hingga tumbuh begitu besar. Meskipun malu, Adela tidak berhenti mengisap payudara Henrietta. Dia bahkan menyatukan keduanya dan mengisap kedua putingnya secara bersamaan. Sensasi seperti itu membuat Henrietta mencapai klimaks di tempat, menyemprotkan cairan ke seluruh bagian bawah sepupunya. Pipinya memerah karena terkejut. Ia tak percaya ia telah selesai sebelum sepupunya. Adela melihat ini sebagai momen yang tepat untuk membalas. Ia segera menindih wanita yang lebih besar itu di tempat tidur dan meraih sebuah mainan baru dari laci di dekatnya. Mainan ini meniru batang penis suami mereka, tetapi 2 sisi. Ketika Henrietta melihat ini, ia panik. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, guanya yang sempit telah terisi penuh dengan mainan itu. Menyebabkannya mengerang kenikmatan,
ia sudah sensitif karena baru saja ejakulasi, namun Adela telah menyerangnya dengan begitu kejam. Adela memasang ekspresi sadis yang tak biasa saat ia berbisik di telinga sepupunya. Sekarang giliranmu menjadi jalang. Setelah mengatakan ini, gadis itu memasukkan dan mengeluarkan mainan itu dari lubang sempit Henrietta. Setelah mencapai kedalaman maksimal, ia memasukkan sisi yang berlawanan ke dalam guanya yang lembab, sambil mengerang saat mainan itu memenuhi bagian dalam tubuhnya. Kedua gadis itu terus menekan pinggul mereka hingga mencapai klimaks di atas spray mewah. Akhirnya, Adela memenangkan pertempuran ini. Ia mengeluarkan mainan-mainan dari celahnya, lalu membuangnya untuk dicuci dan digunakan nanti. Setelah itu, ia memeluk Henrietta, yang sedang memulihkan diri, dan menciumnya dengan penuh gairah sebelum berbisik di telinganya. Kapanpun kamu ingin melanjutkan putaran berikutnya, beritahu aku, sepupuku tersayang. Tanpa sepengetahuan kedua perempuan muda itu, seorang penonton telah menyaksikan seluruh kejadian itu. Honoria berada di ambang pintu, memainkan celah kemaluannya sendiri sepanjang waktu. Ia tak percaya kedua gadis itu akan terlibat dalam permainan mereka sendiri tanpa persetujuan Linde. Linde terus mengawasi ketat para anggota harem Brengar saat pria itu pergi, tetapi perhatiannya saat itu terfokus untuk membantu Yasmin mengatasi kesedihannya, dan karena itu, Henrietta menyelinap masuk dan membawa pergi salah satu budaknya. Akibatnya, Honoria merasa perlu memperingatkan majikannya tentang perubahan ini. Setelah keduanya selesai, ia segera menarik tangannya dari celana dalamnya sebelum berlari menghampiri Linde, yang sedang duduk di tengah ruang kerja Brengar, terengah-engah. Ketika si cantik berambut merah menyadari kedatangan Honoria, senyum licik tersungging di wajahnya saat ia menyapa gadis itu. Tepat waktu, duduk di sini, dan mencium aroma sisa Brengar, membuatku sangat bersemangat. Ayo bermain dengan ibu sebentar. Meskipun memiliki 4 anak, Linde tetap menjaga bentuk tubuhnya tetap prima. Meskipun menjabat sebagai Direktur Imperial Intelligence, dan seorang ibu dari 4 anak, ia memastikan memiliki cukup waktu untuk berolahraga setiap hari. Lagi pula, ia tidak akan membiarkan bentuk tubuhnya langsing hanya karena ia sudah menikah. Saat ini, ia mengenakan seragam lapangan abu-abu, yang sedikit terinspirasi dari stasi dari kehidupan masa lalu Brengar. Namun, ia mengenakan rok pendek dan sepasang stoking. Tubuhnya begitu basah karena aroma tubuh suaminya yang masih tersisa hingga celana dalamnya basah kuyup. Honoria awalnya terkejut, tetapi segera menurut. Ia telah lama dikondisikan oleh Linde untuk menjadi budak yang patuh saat mereka berdua saja. Putri dari Kekaisaran Bizantium berlutut dan menatap majikannya dengan mata hijau minnya sebelum dia menyelipkan kepalanya ke bawah rok wanita berambut merah itu, dan menjilati celah basah wanita itu, meskipun ditutupi oleh stoking, atau mungkin karena itu, Linde dengan cepat menarik rambut ungu gadis itu dan menekan wajahnya lebih dalam, sambil membisikkan kata-kata penyemangat. Itulah gadis baik ibu. Namun, sesaat kemudian Honoria melakukan kesalahan besar. Ia merobek stoking Linde dan, dengan putus asa, mencoba mencicipi cairan tubuh wanita itu yang melimpah. Sayangnya, hal ini membuat Linde marah, yang menendang gadis itu ke samping dan menamparkan wajahnya. Ia memasang ekspresi menakutkan saat berteriak pada Honoria. Siapa yang memberimu izin merobek kaos kaki ibu? Kamu harus dihukum. Meskipun diperlakukan dengan kejam, Honoria menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya saat ia membungkuk di atas meja dan menyibakkan roknya, memperlihatkan bokongnya yang montok agar Linde bisa melakukan apa saja sesuka hatinya. Melihat gadis itu hampir memohon untuk dipukul, Linde gembira dan segera memukul bokong Honoria dengan tangannya yang mungil namun kuat, membuat korbannya menjerit. Setelah setiap tamparan, Linde akan mencengkeram bokong gadis itu dan meremasnya erat-erat sebelum meninggalkan bekas telapak tangan lainnya. Linde tersenyum manis namun menakutkan saat ia berbisik di telinga korbannya. Kamu memang kesayangan ibu. Tahukah kamu? Tapi itu tidak berarti kamu bisa merobek kaos kakiku sesuka hati. Honoria memasang ekspresi senang di wajahnya saat dia memanggil Linde sebagai permintaan maaf yang dipaksakan. Maafkan aku bu, aku hanya ingin mencicipi ibu saja. Mendengar ini, Linde menyeringai. Sebelum melepas stokingnya, ia mendorong Honoria ke tanah dan menelungkup. Namun, lubang yang ingin dijilat Honoria tidak muncul di hadapannya, melainkan bokongnya yang menempel di bibir Honoria. Jika kau benar-benar ingin mencicipiku, silakan saja, cicipi aku. Meskipun lubangnya berbeda dari yang diinginkannya, Honoria tidak menolak perintah itu dan segera mulai memasukkan lidahnya ke dalam anus wanita itu. Orang mungkin berpikir hari ini adalah hari yang tidak biasa bagi para istri kaisar. Namun, kenyataannya, hal ini normal bagi keluarga kekaisaran, terutama saat kaisar sedang tidak di rumah. Untungnya, Brengar telah membuat pilihan yang tepat dengan menikahi banyak wanita, atau ia harus takut mereka akan menidurinya saat ia pergi. Bab 685 menangkap keluarga musuh. Itami berdiri di perbukitan di atas wilayah pribadi klan Mori, dengan pedang di tangan. Ia mengenakan seragam yang menyerupai seragam seorang jenderal di tentara kekaisaran Jepang, khususnya dari era Taisho.
Para prajuritnya diperlengkapi dengan pakaian serupa, meskipun dengan pangkat yang sesuai dengan posisi mereka, dan mengenakan helm baja tipe 90. Permaisuri Jepang yang memproklamirkan diri belum mendengar kabar dari jenderal paling setianya yang ia kirim ke tanah airnya dalam upaya melindunginya dari pasukan utama tentara pemberontak. Tugas itu berat, tetapi Itami telah menggunakan teknik pertahanan terhebat yang dapat ia bayangkan ketika ia membangun wilayah keluarganya menjadi benteng yang kokoh. Setidaknya, ia yakin para prajuritnya mampu mempertahankan tanah itu hingga ia berhasil mencapai tujuannya. Fajar belum tiba hari itu, dan karena itu, kegelapan di langit menyembunyikan dirinya dan pasukannya dari sedikit pasukan bertahan yang tersisa di benteng musuh. Ia tidak ragu untuk menyerang, melainkan begitu tiba, ia langsung memerintahkan para pengikutnya untuk menyiapkan meriam-meriam lapangan baru. Berbeda dengan Berengar, yang memilih memproduksi massal senjata Krupp awal karena kemudahan pembuatannya, Itami memilih untuk menciptakan artileri yang lebih rumit dari era selanjutnya dalam sejarah Jepang. Meskipun ia akan memiliki lebih sedikit senjata di awal, ia merasa dapat menggunakannya untuk jangka waktu yang lebih lama, dan tidak perlu repot-repot menggantinya dalam 5 hingga 10 tahun, ketika kemampuan manufakturnya sudah cukup maju untuk memproduksi senjata-senjata ini dalam skala yang lebih besar. Artileri yang dimaksud sebagian besar didasarkan pada meriam lapangan 75 mm tipe 38 yang digunakan oleh pasukan Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia I di masa lalunya. Pada dasarnya, tipe 38 tidak lebih dari sebuah meriam Krupp 7,5 cm model 1903 yang telah dilisensikan dan diproduksi oleh Arsenal Osaka. Perbedaan utama antara kedua artileri tersebut adalah Jepang memodifikasi blok penerobosannya untuk menggunakan blok pola ulir terputus, alih-alih blok geser horizontal. Apakah ini sebuah peningkatan? Sama sekali tidak, tetapi itu adalah jenis aksi yang sudah familiar bagi pasukan Jepang. Senjata-senjata ini kemudian dimodifikasi di masa lalu Itami untuk kembali ke desain blok geser aslinya. Itami memilih untuk memanfaatkannya sejak awal di kehidupan ini. Fitur lain yang menonjol dari artileri ini adalah sistem recoil pegas hidro. Sistem ini jauh lebih canggih daripada senapan breechloader FK-22 kaliber 7,5 cm yang saat ini digunakan oleh pasukan Berengar. Namun, jika dibandingkan dengan mekanisme recoil hidropneumatik yang digunakan oleh senjata-senjata lapangan baru yang direncanakan Berengar untuk diperkenalkan di tahun-tahun mendatang, sistem ini sudah ketinggalan zaman. Peluru yang ditembakkan oleh meriam ini adalah Fixed Key F75x294 mm R, yang memiliki laju tembakan 15 butir peluru per menit, dengan jangkauan efektif 8.350 meter. Tentu saja, karena kerumitan pembuatannya, Itami hanya mampu membuat satu baterai artileri baru ini. Namun, itu sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan pertahanan musuh. Maka, dengan ayunan pedangnya, sinyal diberikan kepada kru artileri untuk menembakkan rentetan tembakan ke gerbang kastil musuh. Deru guntur menggema di udara saat meriam-meriam lapangan melepaskan tembakan ke udara dan mengenai pos jaga musuh. Dengan rentetan 6 peluru, pos jaga itu hancur berantakan. Meskipun mereka hendak mengisi peluru lagi, Itami memberi mereka perintah untuk berhenti menembak. Gencatan senjata. Saat itu, ia hanya memiliki sedikit peluru artileri karena sangat kekurangan TNT yang tersedia. Berbeda dengan Kekaisaran Jerman, yang telah lama membangun pabrik-pabrik kimia kompleks dan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melatih ribuan ahli kimianya, Kekaisaran Jepang di bawah Itami sangat terbatas dalam kemampuan manufaktur kimianya, dengan hanya beberapa lusin ahli kimia terlatih di bawah kekuasaannya. Ia baru menyadari betapa pendekatan konservatifnya terhadap sains dan teknik telah membatasi kemampuannya untuk memproduksi senjata terbarunya secara massal di tahun-tahun awal modernisasi pasukannya. Mungkin jika ia seorang pria, ajaran sainsnya akan lebih luas, sayangnya ia lahir sebagai perempuan di era di mana perempuan memiliki sedikit hak. Keberhasilannya mencapai statusnya saat ini merupakan bukti kemampuannya. Saat peluru meledak di pos jaga, para penjaga kastil waspada, tetapi sia-sia, mereka kalah telak oleh senapan laras tunggal yang digunakan pasukan Itami. Para prajurit permaisuri berdiri di bukit di atas kastil, dan kota yang dilindunginya, menunggu prajurit klan Mori menyerbu mereka. Tak butuh waktu lama bagi musuh untuk menyerbu lereng bukit, dan menuju ke arah mereka, dengan meremehkan kemampuan musuh mereka. Tentara Kekaisaran Jepang menarik pelatuk, menyebabkan kepulan asap mengepul dari laras senapan mereka. Bersamaan dengan tabir asap hitam itu terdapat proyektil timah berlapis tembaga yang melesat ke bawah dan mengenai tubuh tentara musuh yang hancur berkeping-keping oleh amunisi superior. Gelombang pertama pasukan musuh tumbang secepat tentara Jepang menarik pelatuk. Sesaat kemudian, mereka menarik kembali baut mereka, dan memasukkan selongsong peluru cadangan ke dalam bilik sebelum membanting bautnya. Setelah itu, mereka mengangkat moncong senapan mereka sekali lagi dan menembakkan tembakan beruntun lagi, menebas barisan Ashigaru kedua bagai gandum yang disabit. Setiap kali terdengar suara tembakan, ratusan orang tertembak saat mereka menyerbu lereng bukit, hingga tak seorang pun tersisa. Darah membasahi rumput saat tumpah dari gerombolan mayat.
Hanya tersisa beberapa ratus orang untuk membela klan Mori, mengingat mereka tak pernah menyangka Itami akan mencegat pesan mereka dan menggagalkan rencana mereka dengan serangannya sendiri. Setelah garnisun musuh tewas, Itami memberi perintah untuk menyerbu kastil. Kastil ini bebas untuk direbut. Aku ingin para tawanan ditangkap hidup-hidup, tanpa cedera. Kalian hanya boleh menggunakan kekerasan jika rakyat melawan. Pergi. Dengan ini, 5.000 orang meneriakkan teriakan perang mereka ke udara saat mereka menyerbu kota yang tidak dipertahankan dan bergegas menuju kastil di atas. Tenoheika Banzai. Itami hanya menyeringai arogan saat menyaksikan para prajuritnya menyerbu menuju sasaran mereka dengan bayonet terhunus. Sebagian kecil tetap bertahan di bukit di atas untuk melindungi Itami dan baterai artileri. Sisanya menyerbu masuk ke kota dan mengamankan penduduknya sebelum bergerak menuju kastil. Setelah penduduk wilayah kekuasaan klan Mori diikat dan disumpal, Itami menuruni lereng bukit dan berjalan menyusuri kota, pedangnya terjuntai di ikat pinggang sambil menatap pemandangan dengan ekspresi arogan di wajah cantiknya. Jalan menuju kastil telah diamankan, dan ia tak perlu repot-repot sendiri. Setelah menaiki tangga kastil, dan melewati gerbang yang hancur, reruntuhannya telah dibersihkan oleh para prajuritnya. Itami melangkah masuk ke bagian dalam kastil, tempat para prajurit berdiri tegap di seluruh aula, memberi hormat kepada permaisuri mereka begitu ia muncul di hadapan mereka. Itami hanya menganggukkan kepala saat ia lewat sebelum memasuki aula besar, tempat keluarga Mori Nobuhisa duduk ketakutan. Seperti penduduk desa lainnya, mereka diikat dan disumpal. Itami menatap keluarga pemimpin pemberontak itu dengan tatapan kejam yang mendalam. Ia menghunus pedangnya dan memukul kepala seorang anak laki-laki yang hampir menginjak remaja dengan gagang pedangnya sebelum memotong kain yang mengikat mulutnya. Anak laki-laki itu langsung terbatuk setelah dilepaskan dari penyumbat mulutnya sebelum menatap Itami dengan tatapan menantang di mata gelapnya. Itami tidak menunggu jawaban dan hanya menanyakan pertanyaan sederhana. Apakah kamu Mori Nobuyuri? Anak laki-laki itu tidak membalas tatapan wanita tua nan cantik itu, dan hanya tersipu malu sambil menoleh ke samping. Itami tersenyum kecut sambil mengucapkan kata-katanya dengan lembut. Kuanggap itu sebagai jawaban ya. Kau ikut denganku, nak. Aku penasaran, mana yang lebih penting bagi ayahmu, nyawamu atau pemberontakannya yang picik? Secercah ketakutan terpancar di mata anak itu, tetapi ia tak mampu melawan. Sebaliknya, para prajurit Itami membawanya pergi, dan ia pun ditinggalkan berhadapan dengan seluruh keluarga Mori Nobuhisa. Setelah beberapa saat merenung, Itami memberikan perintah kepada para prajurit lainnya. Bawa mereka bersama kami. Kalau si tua tolol itu tidak menyerah, kami butuh lebih dari satu sandera. Soal kastilnya, hancurkan. Setelah perintah ini diberikan, tentara Kekaisaran Jepang segera mundur dari desa bersama para tawanan mereka, dan mengevakuasi daerah tersebut sebelum menembaki kastil. Dengan setiap ledakan peluru, bagian lain dari benteng megah itu runtuh ke tanah hingga yang tersisa hanyalah puing-puing yang membara. Setelah keluarga Mori Nobuhisa ditawan, Itami berniat kembali ke tanah airnya bersama pasukannya, dan menggunakan mereka sebagai alat tawar-menawar untuk memaksa pasukan pemberontak menyerah kepadanya. Jika mereka menyerah, ia akan merampas kepala para pemimpin klan pemberontak. Kemudian, ia akan menegakkan kekuasaannya atas seluruh daratan Jepang. Jika mereka melawan, Itami berencana membunuh seluruh keluarga Mori Nobuhisa, dan mengepung pasukannya di medan perang di luar wilayah kekuasaan keluarganya. Apapun caranya, ia akan menang. Bab 686 kembali dari Ibria. Berengar berdiri di kantor Sultan Al-Andalus. Ia telah memegang jabatan itu sebagai miliknya sendiri sejak pertama kali tiba di wilayah tersebut. Selama beberapa minggu terakhir, ia telah memberlakukan banyak kebijakan yang dirancang untuk menstabilkan krisis yang sedang berlangsung di seluruh Ibria. Hingga taraf tertentu, banyak masalah yang mendesak telah terselesaikan. Cukup sehingga Berengar merasa sudah saatnya untuk kembali ke tanah air. Satu hal menjadi semakin jelas selama pembersihan politik ini. Perang kota telah menjadi masalah yang signifikan bagi pasukannya di wilayah tersebut. Karena itu, Berengar perlu memberikan persenjataan yang lebih baik kepada tentaranya di Ibria. Namun, ia tidak dapat memproduksinya di Granada. Karena itu, ia memutuskan untuk memanfaatkan perdamaian yang sedang berlangsung dan kembali ke tanah air untuk memberikan keunggulan tempur bagi pasukannya di wilayah tersebut. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak alasan Berengar ingin pulang dan menyerahkan kembali kendali operasional teater Ibria kepada Adelbrand. Alasan lainnya jauh lebih penting. Kenyataannya, Berengar tidak bisa tinggal lama di Ibria dan bertindak sebagai wali tetapnya. Meskipun ia memegang seluruh kekuasaan atas wilayah tersebut, ia juga kaisar Jerman, dan tanah air lebih penting baginya daripada Al-Andalus. Karena itulah Berengar memanggil Marsekal Lapangan Adelbrand dan Jenderal Ziyad ke kantor di Istana Kerajaan Granada. Kedua pria itu berdiri berdampingan, dengan seragam yang berbeda dan penuh perhatian. Rasa hormat yang mereka tunjukkan kepada Berengar lebih dari sekadar sopan santun. Orang-orang ini telah berjuang untuknya,
baik secara langsung maupun tidak langsung, selama beberapa tahun terakhir, dan memahami betapa efektifnya Berengar sebagai seorang penguasa. Hal ini membuat pria yang dimaksud berdiri dan berbicara dengan bangga saat ia menyerahkan kendali Iberia kepada kedua orang ini. Saya, Kaisar Berengar von Kufstein, yang pertama dari nama saya, Kaisar Jerman, dan Bupati Al-Andalus, dengan ini menganugerahkan kepada Anda, Adipati Adelbrand von Salzburg, dan Anda Jenderal Ziyad Ibn Yais, wewenang penuh untuk bertindak atas nama saya selama saya berada di atas kapal dan tinggal di tanah air. Kalian berdua akan bertindak sebagai wakil bupati menggantikan saya. Saya memberi Adelbrand wewenang penuh atas pasukan Jerman di teater Iberia dan Ziyad posisi yang setara sebagai pemimpin angkatan bersenjata Granada. Kalian berdua akan bekerja sama, dan memulihkan kerajaan ini ke kejayaannya sebagai rekan penguasa selama saya tidak ada. Jika salah satu dari kalian memiliki pertanyaan tentang bagaimana melanjutkan, kalian dapat menggunakan telegraf yang dibangun di istana ini untuk menghubungi saya, di mana saya akan menyampaikan perintah saya. Sedangkan untuk Sultan Muda, putra saya Ghazi Al-Fadl, ia akan kembali ke Jerman bersama saya untuk menempuh pendidikan di Jerman, dan akan diasuh oleh ibunya, Putri Yasmin Al-Fadl. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Berengar memberi hormat kepada kedua pria yang akan bertindak sebagai wakil penguasa Kesultanan Granada menggantikan Berengar. Keduanya membalas hormat sebelum menjawab dengan tegas. Ya, Kaisarku. Baik, Tuan. Berengar tersenyum dan mengangguk sebelum memberitahu lebih lanjut kepada orang-orang itu tentang tanggung jawab mereka. Saya telah merancang sejumlah reformasi, dan meninggalkan panduan bagi Anda tentang cara paling efisien untuk memerintah kerajaan. Kalian berdua harus melakukan yang terbaik bagi Al-Andalus. Adelbrand, ketika wilayah ini stabil dan kerajaan ini makmur, Anda boleh kembali ke Kufstein untuk menjalankan peran yang saya tawarkan sebelumnya. Sambil menunggu, bekerjalah bersama Ziyad untuk memastikan keadaan di sekitar sini membaik. Adelbrand mengangguk tanpa suara ketika mendengar kata-kata itu. Setelah berkata demikian, Berengar meletakkan tangannya di bahu pria itu dan mengucapkan selamat tinggal untuk sementara waktu. Saya menantikan kepulanganmu. Setelah mengatakan ini, ia meninggalkan kantor, meninggalkan kedua pria itu sendirian untuk membahas pilihan mereka. Alasan Berengar mengangkat Adelbrand sebagai rekan penguasa saat ia tidak ada adalah karena ia tahu orang itu akan mengutamakan kepentingan Jerman, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan Ziyad. Alasan Ziyad diangkat menjadi rekan penguasa adalah untuk menenangkan bangsa Mor, agar mereka tidak merasa seperti boneka kekaisaran asing. Berengar percaya bahwa kedua pria itu pada akhirnya akan menyeimbangkan hidup dan mati mereka saat bekerja sama. Setelah memberi perintah kepada Adelbrand dan Ziyad, Berengar memasuki kamar tempat putranya, Sultan Ghazi Al-Fadl muda, dirawat. Anak laki-laki itu menatap keluar jendela dengan wajah cemberut. Ia diberitahu bahwa mereka akan berangkat ke tanah air hari ini, dan tidak ingin meninggalkan negeri asing yang begitu ia nikmati. Melihat putranya tertekan, Berengar menghampiri anak laki-laki itu, lalu berlutut dan mengelus rambut pirangnya. Ghazi, aku tahu kamu bersenang-senang selama di sini, dan sepupu-sepupumu memperlakukanmu dengan baik. Tapi, sudah waktunya kita pulang. Ibu sedang menunggumu, dan aku tahu pasti dia sedih karena putra kecilnya begitu jauh dari rumah. Ayo, waktunya pulang. Meskipun Ghazi awalnya merasa tertekan karena harus meninggalkan negeri ini begitu cepat setelah tiba, begitu mendengar ibunya menunggunya, senyum mengembang di wajahnya. Meskipun para bibinya telah memperlakukannya seperti anak mereka sendiri, ia merindukan ibunya, dan bukan hanya Yasmin, ia merindukan semua ibunya. Setelah melihat anak laki-laki itu telah pulih dari depresinya, Berengar tersenyum dan mengangkatnya ke udara, lalu berjalan keluar istana. Anak laki-laki itu sudah mengucapkan selamat tinggal, dan Berengar tak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Maka, ia menggendong anak laki-laki itu ke dalam kereta kuda lapis baja, yang akan menjadi alat transportasi mereka hingga tiba di pangkalan Angkatan Laut Jerman di Gibraltar. Sedangkan Berengar, ia cukup cemas sepanjang perjalanan pulang. Ia meninggalkan Yasmin di saat Yasmin membutuhkan bantuan, untuk menstabilkan kerajaan almarhum kakaknya. Itu keputusan yang sulit, tetapi harus diambil. Ia hanya bisa menebak apakah perempuan itu akan memaafkannya karena meninggalkannya dalam kesedihan. Akhirnya, kapal itu tiba di Trieste, tempat kota itu tetap ramai seperti biasanya. Sebagai kota perdagangan utama yang terhubung dengan pesisir, Trieste selalu mengangkut barang melintasi kekaisaran melalui jaringan kereta api yang terus berkembang. Namun, sudah ada kereta api yang siap sedia menunggu kedatangannya, dan kereta inilah yang disebut kereta kerajaan. Kereta mewah itu dihiasi aksen emas, dan praktis bagaikan istana bergerak. Berengar duduk bersandar di sofa besar berwarna hitam dan emas di samping putranya, yang sedang sibuk bermain dengan mainan pemberian Berengar. Berengar sendiri memesan martini kotor dan meneguk minumannya hingga ia merasa tenang. Ia harus menghadapi Yasmin begitu tiba di istana, dan bayangan bahwa Yasmin akan menolaknya membuat hatinya dipenuhi rasa takut. Setibanya di Kufstein, Berengar dan putranya kembali ke istana dengan kereta mewah. Sekilas,
kereta kerajaan yang biasa digunakan Berengar dan keluarganya untuk melintasi kota mungkin tampak seperti kabin mewah biasa. Namun, kereta itu terbuat dari baja berlapis baja dan dilengkapi kaca anti peluru. Kaca itu akan melindungi keluarga kerajaan dari tembakan senjata ringan yang mungkin menyerangnya. Dengan kereta yang tampak biasa saja ini, Berengar dan putranya menikmati perjalanan yang cukup mewah kembali ke gerbang istana kerajaan tempat istri dan anak-anaknya telah menunggunya. Begitu ia keluar dari kereta sambil menggendong Gazi, Yasmin bergegas menghampiri mereka berdua, lalu mencium kening bayi laki-lakinya dan mengusap pipinya. "Gazi, apakah kamu anak yang baik saat kamu pergi?" Anak laki-laki itu mengangguk cepat, menikmati dimanja oleh ibunya. Namun, Berengarlah yang menjawab atas namanya. Dia anak yang sangat baik. Meskipun ia berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, ada sedikit kekhawatiran di akhir kalimatnya. Yasmin menyadari konflik di mata safirnya dan menggenggam wajahnya dengan tangan mungilnya sebelum menciumnya dengan penuh gairah. Setelah pertunjukan kasih sayang di depan umum selesai, ia menyandarkan kepalanya di bahunya sebelum berbisik di telinganya. "Aku memaafkanmu." Berengar terkejut mendengar ini, karena ia tak menyangka wanita itu akan memaafkannya semudah itu. Namun, tak sedikit pun kebencian terpancar di mata wanita itu, hanya pengertian. Jika ada satu kualitas yang dimiliki wanita ini yang tak dimiliki kebanyakan gadis lain di haremnya, itu adalah kedewasaan emosional. Meskipun ia terluka karena kepergiannya di saat kritis seperti ini, ia tahu bahwa alasan kepergiannya lebih penting daripada keinginan egoisnya. Setelah melalui masa duka yang panjang, ia akhirnya memahami hal itu. Berengar merasa seolah beban berat terangkat dari pundaknya dan mengembuskan napas berat sebelum mencium kening wanita itu dan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. "Aku mencintaimu, dan aku minta maaf." Si cantik Mor hanya tersenyum dan mengangguk. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara pasangan itu. Sementara anggota keluarga lainnya, mereka berlari menyambut kepala keluarga mereka. Tak banyak yang terjadi selama kepergiannya, dan mereka terkejut melihatnya kembali dari Iberia secepat itu. Baru beberapa minggu berlalu sejak kepergiannya. Kemungkinan besar, ini adalah perjalanan tersingkat yang pernah ia lakukan sejak pertama kali bereinkarnasi ke dunia ini. Bab 687 Permintaan Pribadi Adela. Berengar duduk di dalam kantornya sambil memegang secangkir kopi di satu tangan dan laporan status di tangan lainnya. Kantornya bersih dan rapi, seperti biasa. Berengar adalah pria yang sangat terorganisir. Dalam benaknya, segala sesuatu memiliki tempatnya, dan mengganggu keteraturan ini akan menyebabkan penderitaan mental. Contohnya adalah tumpukan kertas kerja yang tertumpuk rapi di sisi mejanya. Setiap pagi, seorang petugas akan datang dan meletakkan setumpuk kertas kerja di sudut ini. Jika tumpukan itu diletakkan di tempat lain, Berengar akan terkena aneurisma dan akan dipaksa oleh pikirannya sendiri untuk meletakkan tumpukan kertas itu di tempatnya sebelum mulai bekerja. Tentu saja, ada juga tatakan gelas kecil di dekatnya yang berfungsi sebagai tempat cangkir kopinya. Setelah menyesapnya, Berengar tersenyum sebelum meletakkan cangkir itu di tempatnya. Ia sedang membaca sebuah dokumen, sebuah laporan dari perusahaan Gunther Merchant tentang perkembangan koloni yang telah mereka dirikan di Kuba di masa lalunya. Saat ia membaca laporan ini, terdengar ketukan di pintu. Berengar dengan tenang meletakkan kertas itu di atas tumpukan sebelum menjawab panggilan masuk. "Anda boleh masuk." Setelah mengatakan itu, pintu terbuka dan memperlihatkan sosok mungil istri pertama Berengar, Adela. Berengar tersenyum ketika melihat wanita itu menghampirinya. Namun, wanita itu akhirnya menceritakan apa yang membuatnya khawatir. "Berengar, kita perlu bicara tentang adikku Ava." Berengar punya satu kenangan indah tentang Ava, yaitu ketika ia masuk ke kamar mandi wanita itu dan melihat payudaranya yang mengesankan. Namun, menurut pengalamannya, wanita itu sangat menyebalkan. Satu-satunya alasan ia mengizinkan wanita itu mengurus anak-anaknya saat ia berbulan madu adalah karena Adela yang memaksanya. Meskipun ia menjalankan tugasnya dengan baik, tindakan wanita itu hanya sedikit memperbaiki kesan Berengar terhadapnya. Karena itu, ia menghela napas berat sebelum meminta istrinya untuk langsung ke intinya. Apa yang terjadi pada wanita malang itu kali ini? Adela tersenyum getir. Hal itu menunjukkan karakter Ava yang sangat kuat, sehingga Berengar langsung berasumsi bahwa perempuan itu telah menyebabkan suatu insiden dan kini meminta bantuan dari adik perempuannya. Meskipun Adela tidak membantah anggapan ini, ia segera mengoreksi suaminya dan membela adiknya. Rupanya suami Ava, Wolfgang, mengatakan sesuatu yang membuat ayahnya kesal, sehingga ia mengusir mereka berdua. Ia menawarkan diri untuk menjaga anak-anak, tetapi Ava menolak dipisahkan dari anak-anaknya. "Ia belum datang meminta bantuan saya, tetapi saya memutuskan untuk meminta bantuan Anda atas namanya. Tentu saja kita punya cukup ruang untuk mengurus keluarganya sampai mereka pulih." Berengar menghela napas berat mendengar kata-kata itu. Ia tak ingin menanggung beban mengurus Ava dan keluarganya. Adela melihat keraguan di wajahnya, dan segera mencoba berbicara membela adiknya sekali lagi.
Tidak akan lama lagi pula apa kata rakyat jika mereka tahu Kaisar Jerman yang agung mengusir keponakan-keponakannya. Apa kau benar-benar ingin dikenal sebagai raja yang menelantarkan keluarganya di jalanan? Ekspresi getir di wajah Berengar semakin parah ketika ia mendengar Adela mencoba membuatnya merasa bersalah agar mau menerima. Ia hendak mengungkapkan keraguannya ketika Adela menjadi bingung dengan perilakunya. Dalam suasana yang panas, Adela mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak ia katakan. Apa ini karena hubunganmu dengan adikku dulu? Kau tak pernah membicarakannya, tapi jelas-jelas itu memengaruhi cara berpikirmu setiap kali adikku mengajakmu bicara. Apa kau benar-benar belum melupakannya setelah bertahun-tahun? Berengar tercengang mendengar ini. Ia tidak ingat pernah bertunangan dengan Ava dan memandang istrinya seolah-olah ia orang gila. Ia hanya punya satu pertanyaan di benaknya, yang segera ia jawab. Adela, apa yang sebenarnya kau bicarakan? Saat itulah, ketika Adela menatap ekspresi bingung Berengar, ia menyadari bahwa Berengar sama sekali tidak mengingat masa lalu. Ia langsung mengutuk dirinya sendiri karena telah mengangkat topik yang telah lama mengganggunya, tanpa mengetahui bagaimana perasaan suaminya tentang hal itu. Karena itu, ia segera mengalihkan pembicaraan. Aku, bukan apa-apa. Lupakan saja aku mengatakan apapun. Ia hendak meninggalkan ruangan untuk menghindari menjelaskan pertanyaannya sebelumnya ketika Berengar mencengkeram pergelangan tangan gadis itu dan memaksanya menghadapnya. Ekspresinya tegas saat berbicara dengan penuh wibawa. Adela, apa yang kamu tahu? Menyadari telah menggali kuburnya sendiri, Adela menghela napas berat sebelum duduk di depan meja Berengar. Ia menyilangkan tangan dan kakinya sebelum menceritakan masa lalu yang tadi ingatnya kepada Berengar. Kau benar-benar tidak tahu. Kukira kau hanya mengabaikannya. Waktu kau kecil, orang tuaku menjodohkan kakak perempuanku denganmu, dengan harapan suatu hari nanti kau akan menggantikan ayahmu dan mereka bisa memanipulasimu untuk menyerahkan sumber daya besi Kustein kepada mereka. Tentu saja, itu juga alasan mereka menjodohkan kita nanti. Al-LNOVELFUL. Ada saat-saat di mana kau mengunjungi Graz dan bermain bersama Ava. Seiring berlalunya waktu, kondisimu memburuk dan saat Ava hampir mencapai usia menikah, ia yakin kau akan segera meninggal. Jadi, ia membujuk orang tua kami untuk menikahkannya dengan pewaris seorang bangsawan. Akhirnya, orang tua kami memutuskan perjanjian dengan orang tuamu dan menikahkannya dengan Wolfgang von Salzburg. Sisanya kau ingat dengan jelas. Berengar terkejut mendengar semua ini. Ia benar-benar tidak mengingatnya. Meskipun kini ia mengerti alasannya, Adela tampak frustrasi dengan keraguannya. Ia menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam sebelum menjelaskan jalan pikirannya kepada Adela. Sejujurnya aku tidak ingat semua itu. Tapi, yang bisa kukatakan tentang keraguanku tentang masalah ini adalah adikmu sangat menggangguku. Sesederhana itu. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan gagasan itu di kepala kecilmu yang cantik itu, tapi aku jamin tidak ada apa-apa antara aku dan Ava, dan tidak akan pernah ada. Sedangkan suaminya, dia tipe pria yang benar-benar membuatku mempertimbangkan hukuman mati sebagai pilihan yang tepat untuk mengatasi kebodohan. Kalau mereka berdua tinggal di sini lebih lama lagi, rasanya hari-hariku akan jauh lebih membosankan. Adela menundukkan kepalanya setelah mendengar alasan Berengar. Ternyata, Berengar hanya membenci kepribadian pasangan itu dan tidak mau repot-repot mengurusinya. Karena itu, ia menemukan secercah harapan saat ia berjanji, yang pada akhirnya tak bisa ia tepati. Aku bersumpah, baik Ava maupun Wolfgang tidak akan mendekatimu tanpa izinmu selama mereka tinggal di sini. Aku bahkan akan memastikan kantormu tidak boleh disentuh agar kau bisa menjauh dari mereka jika mereka terlalu mengganggumu. Kumohon, ini tidak akan lama. Biarkan adikku dan keluarganya tinggal di sini sampai mereka bisa pulih. Kemauan Adela untuk berbuat sejauh itu demi seorang saudara perempuan yang dibencinya membuat Berengar bingung. Ia tak kuasa menahan pikirannya tentang hal itu lebih lama lagi dan dengan demikian menyuarakannya. Adela, ngapain peduli? Kupikir kamu benci adikmu. Adela mendesah berat saat mengakui kebenaran masalah itu kepada suaminya. Sebenarnya, aku sudah lama membencinya. Namun, hubungan kami telah berubah. Perlahan-lahan hubungan kami menjadi lebih baik, dan aku ingin membantunya memperbaiki hidupnya. Aku kasihan padanya. Dia menikah dengan pria bodoh yang tidak kompeten dan terus-menerus menghancurkan hidupnya. Jika beberapa tahun lalu Anda bertanya kepada saya apakah saya mau membantunya, saya akan langsung menjawab kemungkinan kecil. Namun, sejak Ava membuktikan kepada saya bahwa ia dapat dipercaya dengan mengasuh anak-anak kami selama kami pergi, kami telah bertemu secara rutin dan perlahan-lahan menyelesaikan perbedaan kami. Sekarang saya sungguh-sungguh percaya bahwa sudah menjadi kewajiban saya sebagai seorang saudari untuk membantunya, karena ia benar-benar membutuhkannya. Berengar bisa merasakan gairah dalam ucapan Adela, dan karena itu, ia merasa tak punya pilihan selain menyetujui permintaannya. Ia menghela napas berat sambil bersandar di kursinya dan merenungkan masalah itu dalam diam selama beberapa menit. Selama periode ini,
Adela semakin tertekan, berharap Berengar akan menyangkalnya, meskipun ia sangat yakin akan hal itu. Akhirnya, Berengar mengejutkannya ketika akhirnya berbicara. Baiklah. Tapi kalau terjadi apa-apa, aku tidak bisa disalahkan. Ini rumahku, dan kalau mereka pikir bisa memperlakukannya seperti rumah mereka sendiri, mereka salah besar. Ava dan keluarganya akan menjadi tamu kita sampai kau bisa membantunya berdiri kembali. Tapi, jangan salah, aku tidak akan terlibat, jadi jangan harap ada kebaikan lagi dariku. Kerutan di dahi Adela langsung berubah, ia tersenyum penuh semangat. Ia hampir tak percaya Berengar telah menerima permintaannya. Sejujurnya, ia tahu ia adalah wanita yang paling tidak disukai Berengar, dan ia pun menerima kesalahannya. Namun, ketika Berengar menyetujui permintaannya, meskipun ia sendiri tidak mendapatkan apapun, perempuan muda itu langsung merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia menundukkan kepalanya dengan anggun sebelum menanggapi kebaikan yang ditunjukkan suaminya. Terima kasih, Berengar. Aku tidak akan melupakan ini. Berengar benar-benar selesai dengan percakapan ini dan melambaikan tangan kepada gadis itu. Kalian boleh berbuat sesuka hati, tapi jangan harap aku akan menyambut mereka dengan ramah. Mereka mungkin tamu kita, tapi aku tidak akan memperlakukan mereka seolah-olah mereka penting. Aku hampir tidak akan berinteraksi dengan mereka selama mereka menginap. Adela hanya mengangguk dan mencium pipi Berengar sebelum berlari. Saya akan memberitahu mereka. Terima kasih banyak. Setelah itu, Adela bergegas pergi, dan Berengar bersandar di kursinya, mencemaskan setiap keputusan yang telah diambilnya dalam hidup yang membawanya ke titik ini. Ia tahu dengan kedatangan Ava dan keluarganya di istana kerajaan, segalanya akan menjadi masalah besar baginya. Oleh karena itu, ia mengeluarkan sebotol minuman keras suling dan menuangkannya ke dalam kopinya sebelum menyesapnya. Setelah itu, ia mengungkapkan pendapatnya yang sebenarnya tentang hal itu. Aku akan menyesali ini, bukan? Bab 688 menemukan senapan. Setelah menyetujui permintaan Adela untuk mengizinkan kakak perempuannya tinggal di istana kerajaan, Berengar segera mengalihkan perhatiannya ke pekerjaannya, khususnya teater Ibria. Selama beberapa tahun terakhir, perang kota telah menjadi masalah signifikan yang dihadapi pasukan Jerman selama operasi penjaga perdamaian di kerajaan Portugal. Baru-baru ini, dengan wafatnya Sultan sebelumnya, dan pembersihan politik yang sedang berlangsung, cakupan perang kota kini mencakup seluruh semenanjung Ibria. Akibatnya, satu hal menjadi sangat jelas, peralatan yang digunakan tentara Jerman tidak memenuhi tuntutan pekerjaan. Maka, Berengar terpaksa menciptakan senjata baru untuk menghadapi ancaman baru ini. Saat itu juga, hanya satu desain senjata yang terlintas di benaknya. Senapan adalah salah satu senjata paling berguna yang pernah ditemui Berengar di masa lalunya, terutama dalam pertempuran. Selama Perang Dunia I, tentara Amerika menggunakan senapan tidak hanya sebagai alat untuk membersihkan parit musuh, tetapi juga sebagai cara untuk menembakkan granat musuh dari udara. Saking efektifnya dalam perang parit, Jerman memprotes penggunaannya dan berupaya melarangnya setelah perang usai. Namun, ketika Berengar memasuki pertempuran hampir seabad kemudian, senjata tersebut hampir sepenuhnya hanya digunakan untuk menerobos bangunan dalam peperangan perkotaan. Karena itu, Berengar tahu betul betapa efektifnya senjata tersebut dalam peran tersebut, sebagaimana yang telah ia saksikan sendiri. Masalah yang dihadapi Berengar adalah menentukan satu desain senapan untuk digunakan dalam angkatan bersenjatanya. Senapan adalah klasifikasi untuk berbagai desain senjata. Di antara berbagai desain ini terdapat senapan laras tunggal, senapan laras ganda, senapan aksi pompa, senapan aksi tuas, senapan semi-otomatis, dan bahkan desain senapan otomatis. Tentu saja, saat itu, Angkatan Darat Jerman tidak memiliki cukup stok bubuk mesiu tanpa asap untuk membuat senapan semi-otomatis atau otomatis yang andal. Oleh karena itu, Berengar memutuskan untuk menggunakan senapan pompa sebagai dasar untuk senapan paritnya yang baru. Namun, ada puluhan, bahkan ratusan, desain senapan pompa yang terlintas dalam pikirannya. Ia sendiri familiar dengan beberapa senapan taktis pompa yang lebih populer, karena ia memiliki beberapa di masa lalunya. Akhirnya, setelah pertimbangan yang matang, Berengar memutuskan untuk memilih senapan model 870 yang diproduksi oleh Remington di masa lalunya. Senapan 870 adalah senapan yang digunakan di seluruh dunia oleh militer dan kepolisian. Senapan ini juga dilisensikan dan ditiru oleh perusahaan lain. Ketahanan dan keandalan senapan 870 membuat Berengar jatuh hati. Tidak seperti kebanyakan pesaingnya, receivernya terbuat dari baja, bukan aluminium, dan ia tidak pernah mengalami kerusakan saat menggunakan senapan-senapan yang dimilikinya di masa lalunya.
Perbedaan antara meriam parit model 1425 Brengar dan meriam parit model 870 adalah meskipun ia menggunakan mekanisme meriam parit model 870 sebagai dasar, estetikanya didasarkan pada meriam parit Winchester model 12, yang digunakan oleh pasukan Amerika dalam Perang Dunia II. Lagi pula, meriam parit itu bukanlah meriam parit yang sebenarnya jika tidak memiliki selubung laras dan dudukan bayonet. Tentu saja, ia merancang bayonet tersebut menggunakan bayonet meriam parit model 12 sebagai dasar. Ia berencana untuk menggunakan senapan kaliber 12, dengan peluru baksot ganda sebagai muatan utama yang akan digunakan di lapangan. Peluru senapan yang dirancang Brengar didasarkan pada standar spesifikasi militer yang digunakan oleh militer AS. Meskipun untuk sementara waktu menggunakan bubuk hitam, bukan bubuk tanpa asap. Ini berarti peluru akan menggunakan 9 peluru ganda yang akan ditembakkan dari laras halus dan menciptakan sebaran yang mematikan dalam jarak dekat. Meskipun di masa lalunya, militer AS dan lembaga penegak hukum menggunakan peluru khusus yang tidak akan membahayakan nyawa manusia di balik pintu, Brengar sama sekali tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Baginya, korban sipil adalah bagian dari perang, terutama ketika para pemberontak di Iberia dengan sengaja memilih perang kota yang brutal sebagai cara perlawanan mereka. Setelah merancang meriam parit model 1425 barunya, Brengar membubuhkan stempel persetujuannya. Seorang sekretaris kemudian mengirimkan rancangan ini ke gudang senjata Kufstein, yang kemudian menyempurnakan rancangan, memproduksi prototipe, dan menguji senjata sebelum menyetujui penggunaannya. Selanjutnya, senjata-senjata tersebut akan diproduksi sendiri oleh gudang senjata Kufstein, atau dikirim ke salah satu gudang senjata negara lainnya yang akan memproduksinya untuk Angkatan Darat Jerman. Untuk saat ini, Brengar tidak perlu memikirkan detail lainnya, ia malah duduk santai di kursinya. Ia merasa sudah cukup bekerja hari ini, jadi setelah meregangkan badan beberapa saat, ia berjalan menuju pintu. Sayangnya, begitu ia membuka pintu lorong, ia melihat seseorang yang tak ia duga akan datang secepat ini. Beberapa jam telah berlalu sejak Brengar mengobrol dengan Adela, dan dengan adanya jalur kereta api yang menghubungkan Kufstein dan Graz, Ava dan keluarganya pun tiba di Kufstein. Brengar langsung mendesah sambil menatap wanita MILF berdada besar itu dan mengumpat keras-keras. Ava mengerutkan kening mendengar jawaban Brengar. Meskipun ingin menceramahinya tentang sopan santun, ia menyadari bahwa Brengar bukanlah putra baron kecil yang dikenalnya semasa kecil. Saat ini, Brengar adalah orang terkaya dan paling berkuasa di dunia. Jika ia memarahinya, ia pasti akan menerima hukuman berat. Dengan mengingat hal itu, ia menundukkan kepala dan menanggapi kekasaran Brengar dengan anggun. Yang mulia, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati Anda. Namun, jika penampilan saya membuat Anda tidak senang, saya berjanji Anda tidak akan mendengar sepatah kata pun dari saya, selama saya tetap berada di bawah pengawasan Anda. Brengar bahkan tidak berpura-pura bersikap sopan, sebaliknya dia menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tegas sebelum menanggapi wanita itu. Pastikan aku tidak. Al-LNOVELFUL. Setelah mengatakan ini, Brengar menutup pintu kantornya dan menguncinya sebelum berjalan menyusuri lorong seolah-olah Ava tidak ada. Wanita itu hanya cemberut setelah kepergiannya. Apakah Brengar benar-benar membencinya setelah bertahun-tahun? Wanita itu tahu bahwa Brengar telah menyulitkan hidupnya ketika ia masih seorang bangsawan rendahan, tetapi itu sudah lama sekali, dan banyak yang telah berubah. Lagi pula, itu salah Brengar karena memergokinya saat Ava sedang mandi. Namun, ia melupakan masalah itu dan mendesah berat, dikalahkan oleh kesan Brengar tentang dirinya. Seandainya saja ia tidak menikah dengan Wolfgang, dan tetap bersama Brengar, ia akan menjadi permaisuri saat ini. Hidup memang tidak adil, dan Ava tahu betul hal ini. Sedangkan Brengar, ia tidak lagi memikirkan Ava setelah meninggalkannya sendirian di lorong. Ia malah mencari Adela untuk memarahinya habis-habisan. Ketika ia berbelok di tikungan, ia melihat wanita yang dimaksud dengan raut wajah sedih. Dari sikap Brengar, Ava tahu bahwa Brengar tidak senang, yang membuatnya menyimpulkan bahwa ia sudah terlambat. Kau melihatnya, bukan? Brengar melotot ke arah Adela sebelum mengejeknya karena kurangnya kemampuan Adela dalam menepati janjinya. Itu pasti rekor, Adela. 6-7 jam, dan kau sudah mengingkari janjimu untuk menjauhkannya dariku. Sejujurnya aku tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Adela hanya bisa menundukkan kepalanya karena malu. Ia tidak menyangka begitu Ava memasuki istana, ia akan pergi mencari Brengar sendirian. Ia hanya bisa meminta maaf. Maafkan aku. Dia kabur sebelum aku sempat memberitahunya syarat dan ketentuan tinggalnya. Brengar hanya mengabaikan kejadian itu sebelum menanggapi keadaan Adela yang tertekan. Tidak masalah, yang penting pastikan dia menjaga jarak. Aku tidak ingin berhubungan lagi dengan wanita itu atau suaminya. Adela langsung mengangguk patuh sebelum mempertanyakan langkah Brengar selanjutnya. Jadi bagaimana sekarang? Brengar memasang senyum kecut di wajahnya saat dia menjawab pertanyaan ini dengan cara yang tidak diharapkan Adela. Sekarang, kurasa aku akan pergi menghilangkan stres bersama adikku.
Adela tersipu mendengar ini, tetapi juga merasa iri yang mendalam. Seandainya ia tidak mengacaukan usahanya, suaminya pasti sedang melepaskan stresnya bersamanya saat ini. Sebaliknya, ia kecewa padanya, dan pergi mencari wanita di haremnya yang paling mirip dengannya karena dendam. Setelah Berengar menghilang dari pandangannya, Adela mengumpat dalam hati. Sialan Ava. Tapi sudah terlambat. Berengar sudah memutuskan dengan siapa ia akan menghabiskan waktu malam itu. Bab 689 Rencana Seorang Pangeran. Meskipun Berengar mungkin tidak senang dengan kehadiran Ava di rumahnya, bukan berarti semua orang di rumahnya sependapat dengannya tentang perempuan itu. Misalnya, saat Hans melihat bibinya yang masih muda dan cantik memasuki rumahnya, ia langsung berlari memeluk perempuan itu. Sementara itu, ekspresi cemas di wajah Ava langsung sirna ketika melihat anak laki-laki itu berlari ke arahnya sambil berteriak. Bibi Ava. Jika ada satu hal yang tidak disukai Hans dari ibu kandungnya, itu adalah betapa jauhnya ia dari anggota keluarga lainnya. Ia tidak sepenuhnya memahami keadaan yang menyebabkan ketidakpedulian antara Linde dan saudara-saudaranya, tetapi Linde tidak berkomunikasi dengan kedua saudara laki-lakinya, dan saudara tirinya telah dinikahkan dengan seorang bangsawan Westphalia, sehingga mereka jarang berkomunikasi melalui cara apapun selain surat. Jika ada satu keuntungan signifikan dari sistem poligini yang diterapkan Berengar di seluruh Jerman, itu adalah anak-anak memiliki banyak ibu yang harus diasuh, dan karena itu, Hans memiliki beragam bibi, paman, dan sepupu yang bisa ia akur. Hans telah bertemu sebagian besar kerabatnya secara sepintas, tetapi satu-satunya yang benar-benar ia habiskan waktu bersamanya adalah Ava. Karena itu, Ava adalah kerabat kesayangannya di luar keluarga inti. Sebagai catatan, Hans menganggap Henrietta sebagai salah satu ibunya. Meskipun Henrietta adalah saudara perempuan ayahnya, hubungan antara Berengar dan Henrietta tampak jelas bagi Hans, sehingga ia tidak menganggapnya sebagai bibi, melainkan seorang ibu. Ava sangat memanjakan Hans, terutama saat ia menjaga Hans saat orang tuanya pergi. Jadi, ketika ia melihat si kecil berlari ke arahnya, ia langsung tersenyum dan memeluknya erat, menerima pelukan kekanak-kanakannya dengan penuh semangat. Hans, senang sekali bertemu denganmu. Sejujurnya Hans agak bingung mengapa Ava ada di istana kerajaan, dan setelah menempelkan kepalanya di dada besar wanita itu, dia menatapnya dengan mata safirnya dan menginterogasinya. Bibi Ava, kenapa kamu di sini? Apa ibu dan ayahku akan pergi jalan-jalan lagi? Ava membelai rambut pirang stroberi anak laki-laki itu sambil tersenyum sambil menggelengkan kepala. Ia mencubit hidung anak laki-laki itu dengan jenaka sebelum menjawab pertanyaannya. Tidak ada yang seperti itu. Hanya saja aku dan keluargaku akan tinggal bersamamu untuk sementara waktu. Mendengar kata-kata ini, Hans langsung gembira. Ia menikmati kebersamaan dengan bibinya dan sebelumnya telah merencanakan untuk mempertemukan ayahnya dan wanita itu. Saat ia hendak meraih tangan wanita itu dan mengajaknya bertemu ayahnya, suami wanita itu tiba-tiba masuk ke ruangan. Wolfgang adalah pria yang cukup menarik, meskipun penampilannya tidak sebanding dengan Berengar. Ketampanan pria itu adalah salah satu dari sedikit alasan Ava setuju untuk menikah dengannya, ditambah dengan posisi yang pernah dipegangnya. Bisa dibilang penampilan Wolfgang adalah satu-satunya kelebihannya, karena kepribadiannya sungguh tak berharga. Ia bukan hanya arogan, tetapi juga sangat bodoh, dan cenderung membuat marah penguasa. Faktanya, itulah alasan utama Ava dan keluarganya terpaksa tinggal bersama Adela. Wolfgang menatap bocah nakal yang kepalanya terbenam di belahan dada istrinya dan langsung merasa frustrasi. Bukan hanya karena ia seorang idiot yang sombong, tetapi ia juga baru saja impoten. Karena itu, ia memiliki rasa cemburu yang mendalam terhadap pria manapun yang terlalu dekat dengan istrinya, karena ia yakin mereka akan merebutnya darinya. Pria itu dengan cepat menghampiri istrinya dan hendak menamparkan anak tak dikenal yang ada dalam gendongannya ketika wanita itu melotot tajam ke arahnya, lalu menepis tangannya. Wanita itu segera memarahi si bodoh itu karena hampir saja memukul pangeran yang kemungkinan besar akan menggantikan kaisar. Wolfgang, dasar bodoh. Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu siapa anak ini? Wolfgang begitu bodohnya sampai-sampai ia tidak menyadari bahwa anak yang dinikahi istrinya adalah putra kaisar. Ava berharap bisa mengatakan ia terkejut. Maksudku, serius, mereka berdua berada di istana kerajaan, tempat yang hanya boleh ditinggali oleh dinasti von Kufstein, tamu-tamu mereka, dan para staf. Hans jelas-jelas mengenakan pakaian mewah dan sepertinya tahu siapa Ava. Tidak bisakah pria itu berpikir sejenak untuk menebak identitas anak laki-laki itu? Hans memang jenius. Meskipun ia berperan sebagai anak kecil yang menggemaskan di dekat bibinya, ia tahu betul apa yang baru saja Wolfgang coba lakukan padanya. Alih-alih menunjukkan dominasinya, ia terus berpura-pura seperti anak kecil yang bodoh. Bibi Ava, siapa pria ini? Kenapa dia terlihat begitu jahat? Tolong suruh dia pergi. Wolfgang terkejut ketika anak laki-laki itu memanggil istrinya dengan sebutan bibi.
Meskipun ia bodoh dengan otak yang bekerja pada kapasitas minimum, ia masih bisa menebak identitas anak laki-laki itu setelah pernyataan yang begitu jelas. Ava ingin sekali mencekik suaminya saat itu dan segera memarahi pria itu atas tindakannya. Wolfgang, tinggalkan saja kami. Aku sedang berusaha untuk bersatu kembali dengan keponakanku, dan kebodohanmu hampir membuat kami berdua mendapat masalah lagi. Hans kembali membenamkan kepalanya di dada Ava, berpura-pura takut dengan tatapan tajam pria itu. Hal ini membuat Ava kembali membentak suaminya. Otakmu tolol banget, iya. Nggak dengar apa yang baru saja kukatakan. Pergi sana. Wolfgang nyaris tak mampu menahan amarahnya dan hanya mendengus sebelum pergi. Begitu jarak pendengarannya tak lagi terdengar, Hans memasang wajah polos sambil bertanya pada bibinya. Bibi Ava, siapa pria itu? Ava berusaha tersenyum saat memberitahu Hans tentang identitas Wolfgang. Sayangnya, pria itu adalah suamiku yang bodoh. Mata Hans terbelalak kaget saat mendengar ini, meskipun dia tidak benar-benar terkejut karena dia berencana menggunakan ini sebagai momen yang tepat untuk menanam benih pengkhianatan di pikiran Ava. Oh, bibi pantas mendapatkan yang lebih baik, bagaimana dengan ayah? Apa kamu menyukainya? Wajah Ava langsung memerah karena malu ketika mendengar kata-kata itu. Hans langsung tahu bahwa ia telah tepat sasaran. Jelas, Ava setidaknya tertarik pada ayahnya. Ia hampir saja menghabisinya ketika Adela memergoki mereka berdua. Ekspresinya marah. Jelas ia mendengar apa yang dikatakan Hans, dan memelototinya dengan tatapan mengancam. Adela sudah kesal setelah Berengar memarahinya karena tidak bisa mengendalikan adiknya. Kemudian suaminya mengejeknya dengan mengatakan dia akan bersenang-senang dengan adiknya. Kini ia memergoki adiknya, dan anak nakal Linde yang licik, yang tampaknya berusaha membujuk perempuan itu untuk tidur dengan ayahnya. Ia mendesah berat sambil memaksakan diri untuk tenang, sebelum berbicara kepada anak laki-laki itu dengan nada pasrah. Hans, kamu benar-benar anak ibumu. Hans menatap Adela dengan tatapan ingin tahu. Apakah gadis kecil ini menyadari kelakuannya? Lucu sekali ia menyebut Adela sebagai gadis kecil dalam benaknya, padahal ia sendiri masih kecil. Namun, dibandingkan dengan semua ibu-ibunya yang lain, yang lebih tinggi dan bertubuh lebih berisi, Adela memang gadis kecil dalam benaknya. Sejujurnya, Pangeran Jerman memiliki pengalaman terbatas dengan perempuan normal dan ukuran tubuh mereka. Ia akan terkejut di kemudian hari ketika mengetahui bahwa Adela juga dianggap sebagai wanita cantik luar biasa dengan bentuk tubuh yang mengesankan. Sementara itu, Ava menatap bingung interaksi antara Adela dan Hans. Ia tidak tahu apa maksud Adela dengan pernyataannya, atau bahwa ia sedang dipermainkan oleh anak laki-laki itu. Meskipun Adela menyadari tindakan Hans, ia tidak menegur Hans, karena ia yakin Berengar membenci Ava dan tidak akan pernah tidur dengan perempuan itu. Sebaliknya, ia mengusir Hans dari area tersebut agar ia bisa berbicara empat mata dengan adiknya. Hans, ibumu sudah menyiapkan makan siang untukmu. Kurasa sudah waktunya kamu bertemu saudara-saudaramu dan makan bersama keluarga. Hans tersenyum mendengarnya sebelum melompat dari pelukan Ava. Ia memasang ekspresi polos saat menanggapi kata-kata Adela. Baiklah, Ibu Adela, aku akan melakukannya, sampai jumpa Bibi Ava. Anak laki-laki itu melambaikan tangan ke arah bibinya sambil berlari menuju ruang makan untuk makan siang. Begitu ia sudah tak terdengar lagi, Adela menghela napas berat sebelum mengomentari Hans dan kecerdasannya yang luar biasa. Anak itu punya keberanian seperti ayahnya, dan otak licik seperti ibunya. Aku takut dia akan menjadi raja seperti apa kelak. Ava tidak mengerti bahwa dirinya dipermainkan oleh Hans sepanjang waktu dan dengan cepat berbicara mewakili anak laki-laki itu. Ya Tuhan, Adela, apa kau harus memandang semua orang dengan paranoia seperti itu? Dia anak yang manis dan polos. Aku tidak mengerti kenapa kau harus mengutuk anak itu seperti itu, hanya karena dia bukan anakmu. Adela tidak ingin mendengar kebodohan saudara perempuannya, ia harus berusaha keras agar tidak membentak wanita itu, sebaliknya ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum menanggapi hinaan wanita itu. Apa yang kau tahu? Ngomong-ngomong, aku hanya akan mengatakan ini sekali. Jauhi Berengar. Setelah mengatakan itu, Adela pergi, meninggalkan Ava yang depresi. Ia sudah sadar telah berbuat salah karena mendekati pria itu atas kemauannya sendiri, meskipun itu untuk berterima kasih. Kini, adiknya sendiri, yang baru saja ia perbaiki hubungannya, memperlakukannya seperti perusak rumah tangga. Mengapa semua orang begitu buruk padanya? Bab 690 mengakhiri pemberontakan Mori. Berminggu-minggu telah berlalu sejak Itami pertama kali menaklukkan klan Mori. Saat ini, ia sedang duduk di atas kuda saat ia dan pasukannya tiba di wilayah asalnya. Bau asap dan darah memenuhi udara, sementara gema tembakan bergema di sekitarnya. Jelas, konflik masih berlangsung sementara suara pertempuran memenuhi lembah. Senyum licik tersungging di wajah cantik wanita itu saat ia menatap benteng yang telah ia bangun bertahun-tahun lalu. Harta milik klan Itami awalnya sangat kecil.
Sedemikian kecilnya sehingga di masa lalu, mereka hampir tidak mampu membayar pajak yang terutang. Namun, sejak Rio bereinkarnasi ke dunia, ia telah mengumpulkan kekayaan berkat pengetahuan yang ia miliki dari kehidupan sebelumnya. Di awal-awal kekuasaannya, ia berinvestasi di tanah kelahirannya, membangun benteng-benteng di sana hingga seluas yang ia lihat sekarang. Inilah alasan ia yakin dapat menyerahkan pertahanan wilayah keluarganya kepada jenderal, dan lebih dari 10.000 prajurit di bawah komandonya. Meskipun musuh memiliki pasukan yang lebih besar, mereka tidak dapat menembus pertahanan wilayah yang kokoh. Seolah terinspirasi oleh doktrin kastil barat, Itami merancang kastil keluarganya sedemikian rupa sehingga mereka harus menerobos 3 gerbang terpisah hanya untuk memasuki halaman, di mana mereka akan dikepung oleh para pemanah dan penembak arkebiser. Tata letak benteng memaksa pasukan musuh melewati serangkaian jurang yang terdapat di antara pos-pos gerbang. Jalan setapak yang sempit hanya memungkinkan 3 orang untuk berdiri berjajar. Jumlah yang tidak signifikan tersebut tidak cukup untuk menghancurkan pos gerbang, melainkan mereka dibantai di tempat mereka berdiri. Total ada 50.000 orang di bawah komando Morinobu Hisa, namun mereka tidak dapat menembus gerbang kedua dari 3 gerbang tersebut. Semakin banyak orang yang terbunuh di jurang, semakin sulit bagi tentara Mori untuk maju di sepanjang jalan sempit tersebut. Itami menatap pembantaian yang sedang berlangsung dan memutuskan untuk memberitahu Morinobu Hisa tentang kedatangannya. Dengan ayunan pedang, perintah pun diberikan. Pasukan di bawah komandonya mengambil posisi di perbukitan di atas medan perang dan menyusun baterai artileri mereka dengan pasukan musuh yang terlihat. Gema artileri bergema di udara saat rentetan tembakan tunggal meledak di antara barisan pasukan pemberontak. Merenggut nyawa puluhan, bahkan ratusan, tentara musuh. Morinobu Hisa segera menoleh ke belakang dan mendapati dirinya diapit oleh sekelompok pria berpakaian tak lazim. Di depan mereka adalah Itami Ryo, yang sedang menunggang kuda sambil memegang pedangnya. Ia mengarahkan bilah katananya ke leher putra sang jenderal pemberontak dan memanggilnya. Morinobu Hisa, aku punya keluargamu. Kurasa kau harus menghentikan permusuhan dan bernegosiasi untuk menyerah, atau aku akan memenggal kepala anakmu. Morinobu Hisa terkejut melihat putra sulungnya berada dalam situasi genting seperti itu. Awalnya, ia berencana menolak tuntutan Itami, karena tahu ia punya beberapa anak laki-laki lain yang bisa menggantikannya. Namun, sesaat kemudian, seluruh keluarganya berbaris di atas bukit, dengan senapan terarah ke punggung mereka. Melihat pemandangan seperti itu, ia tak punya pilihan selain memerintahkan penyerangan ke rumah klan Itami untuk dihentikan. Turun. Dengan perintah ini, para prajurit di bawah komando Morinobu Hisa menghentikan permusuhan mereka dan keluar dari jurang kematian, tempat banyak rekan mereka kini terbaring mati. Kedua belah pihak segera memulai tugas untuk membangun wilayah netral di antara kedua pasukan, tempat Itami dan Mori akan bertemu untuk membahas syarat-syarat penyerahan diri tentara pemberontak. Duduk di satu sisi meja, Itami diapit oleh para perwiranya, selain mereka yang tinggal di dalam istana, sementara di sisi lain, Morinobu Hisa dinasihati oleh para perwiranya sendiri. Anak laki-laki muda itu, yang merupakan pewaris klan Mori, duduk dengan patuh di pangkuan Itami karena Itami menolak untuk menyerahkannya kepada ayahnya sampai negosiasi selesai. Anak laki-laki itu memelototi wanita cantik itu dengan kebencian yang mendalam di matanya, tetapi menolak mengatakan apapun karena takut wanita gila itu akan merenggut nyawanya. Itami mengabaikan tatapan penuh kebencian anak laki-laki itu dan memulai negosiasi dengan langsung mengejek rivalnya dengan sebuah ancaman. Anakmu sangat tampan. Sayang sekali kalau terjadi apa-apa padanya. Para perwira di bawah komando Morinobu Hisa segera berdiri, geram dengan ancaman itu. Namun, sebelum mereka sempat melakukan hal bodoh, Morinobu Hisa mengangkat tangan, membungkam mereka. Mereka segera duduk dan menggerutu dalam hati. Melihat musuh begitu patuh, Itami tersenyum sebelum menyampaikan syaratnya. Langsung saja ke intinya. Kalian sudah tahu tuntutanku, tapi akan kunyatakan untuk dicatat. Kibarkan panji-panji kalian, perintahkan pasukan kalian untuk pulang, dan suruh penerus kalian bersumpah setia kepadaku. Jika kalian melakukan itu, aku akan menunjukkan belas kasihan kepada pemberontakan kalian. Morinobu Hisa tidak mempercayai sepatah kata pun yang diucapkan wanita itu. Lagi pula, wanita itu dengan jelas menyatakan bahwa ia ingin penerusnya bersumpah setia kepadanya, alih-alih kepadanya. Hal seperti itu menyeratkan hukuman mati. Betapa besarnya belas kasihan itu. Kasihan. Mana mungkin aku percaya. Itami memiliki pandangan seperti iblis saat dia dengan hati-hati menggambarkan kekejaman belas kasihannya dengan seringai jahat di wajahnya. Aku bersumpah kepada semua kami, bahwa aku, Itami Ryo, akan menunjukkan belas kasihan kepada semua klan kalian meskipun kalian sedikit memberontak. Lagi pula, aku wanita yang menepati janjiku. Aku akan puas hanya dengan kepala para pemimpin klan pemberontak. Aku akan mengampuni yang lainnya. Para pria yang dimaksud hadir menyaksikan pernyataan tersebut. Mereka langsung memprotes keputusan tersebut dengan berbagai hinaan. Dasar jalan kecil.
Kau pikir kau punya kekuatan untuk memaksa kami menyerahkan nyawa kami? Coba tebak lagi. Sialan, aku ingin melihatmu menguasai kepalaku. Satu-satunya wanita yang akan mengambil nyawaku adalah Izanami. Itami bersabar menghadapi orang-orang di depannya dan segera mengeluarkan ancaman lain untuk membungkam mereka. Kalau kau mengingkari belas kasihanku, aku terpaksa membunuh semua keluargamu, mulai dari anak kecil ini. Ayo, nak, beritahu ayahmu dan teman-temannya betapa kau ingin hidup. Kau memang ingin hidup, kan? Ada air mata di mata remaja laki-laki itu saat dia memohon kepada ayahnya untuk mengorbankan nyawanya untuknya. Ayah, kumohon, aku tidak ingin mati. Dipaksa memilih antara kematiannya sendiri, atau kematian anak-anaknya, adalah kekejaman yang hanya bisa dipahami oleh orang tua. Melihat Itami mengangkat pedangnya lebih dekat ke leher anak laki-laki itu, Mori Nobuhisa tak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Jika tidak, maka ia adalah monster yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Baiklah, jika itu syaratmu, aku menyerah. Tapi aku tidak bisa menjamin bahwa bawahanku akan melakukan hal yang sama. Para jenderal di bawah komando Mori Nobuhisa menunjukkan ekspresi getir. Tak satu pun dari mereka ingin mati, tetapi mereka juga tak rela mengutuk seluruh garis keturunan mereka hingga punah. Akibatnya, mereka menundukkan kepala dengan berat hati, tanda kalah. Melihat ini, senyum licik tersungging di bibir Itami yang mengembang saat ia membiarkan bocah itu mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Selamat, nak. Sepertinya ini hari keberuntunganmu. Karena aku tidak kejam, aku izinkan kau berpamitan sekali lagi dengan ayahmu. Air mata mengalir di pelupuk mata bocah itu saat ia memeluk ayahnya, meminta maaf atas kepengecutannya. Mori Nobuhisa memeluk putranya dan membisikkan sesuatu di telinganya sebelum dibawa pergi oleh pasukan Itami. Aku telah mengecewakanmu, anakku. Aku memberimu nasihat terakhir ini, yaitu jangan ikuti jalanku. Wanita ini tidak boleh diremehkan. Kuburlah kebencianmu dan patuhi dia, atau suatu hari nanti kau akan bernasib sama denganku, bersama anak-anakmu nanti. Setelah mengatakan ini, para pemimpin pemberontakan ditangkap di tempat, dan mereka akan dipaksa melakukan seppuku ketika kembali bersama Itami ke ibu kota. Sedangkan tentara pemberontak, mereka membubarkan barisan ketika para pemimpin mereka menyatakan menyerah, dan kembali ke tanah air mereka. Jika mereka berdiri dan melawan, mereka hanya akan mempermalukan tuan mereka. Sedangkan Itami, ia telah mengalahkan musuh-musuhnya dan akan memanfaatkan kesempatan untuk mengunjungi keluarganya di tanah kelahirannya. Ia sudah lama tidak bertemu adik kesayangannya. Jika ia kembali ke ibu kota sekarang, ia akan terpaksa merombak Jepang, dan akan disibukkan dengan pekerjaan modernisasi wilayah tersebut selama bertahun-tahun mendatang. Adik perempuannya tidak akan pernah memaafkannya jika ia melakukan hal ini, sehingga ia memutuskan untuk berlibur sejenak. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.